Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama buka kelas sharing session pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu kita Binfam akan kita akan bergabung bersama Mbak Ita Royhana yang akan mengisi sharing session pada pagi hari ini, membangun madrasah di rumah kita. Kepada Mbak Ita, Minfam persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MDFM semuanya, semoga MDFM dalam kondisi sehat semuanya ya, dimanapun berada. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan Ramadan. Masya Allah, kita sudah hampir separuh Ramadan ya di tahun ini. Semoga walaupun ya mungkin ada yang belum optimal, mungkin ya saya sendiri juga qadarullah beberapa hari yang lalu lagi kondisi anak-anak sedang sakit, tapi ya insya Allah kita tetap optimalkan ya Ramadan ini di rumah kita masing-masing. Kita sambut Ramadan sebaik-baiknya dengan amal soleh yang kita bisa. Nah, hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan begitu ya sharing session bulan ini berkaitan dengan tema pendidikan anak. Saya izin share screen dulu ya. Jadi formatnya sharing session ini kita pengen lebih santai, tapi kita lebih hangat ya, lebih dekat. Nah, saya akan menyampaikan materi dulu, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol setelah materi disampaikan ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Materi ini sebetulnya bukan materi yang baru saya sampaikan di sini, karena sebelumnya saya pernah diminta juga mengisi topik yang mirip. Kemudian ini akan saya sampaikan di sini bagi MDFM yang pernah mengikuti, yang pernah lihat slide ini mungkin ya pernah mengikuti acara yang pernah saya isi, mungkin kita bisa belajar lagi ya, kita belajar lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu zakkaha wa anta waliyuha maulaha. Alhamdulillah MDFams. Hari ini kita belajar sama-sama tentang membangun madrasah di rumah kita, gitu ya. Kenapa kemudian MDF membahas hal ini? Karena setelah MDFM semuanya mendapatkan materi yang lebih basic gitu ya, lebih dasar tentang mengokohkan ya bangunan pendidikan di rumah kita dari Ustadz Fauzil Adim. Nah, kita ingin mengajak MDFM semuanya punya alternatif begitu ya, punya alternatif pandangan, insight gitu tentang bagaimana kita mengoperasionalkan di rumah kita. Nah, sebelum kita kemudian tahu bagaimana sih sebetulnya kita harus mendidik anak, nah seterusnya kan kita mesti tahu kerangka besar dulu tentang pendidikan anak itu gitu ya. Jadi materi yang diberikan hari ini sifatnya adalah menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz pada waktu yang lalu. Nah, untuk membuka materi hari ini saya ingin bertanya kepada MDFM semuanya. Saya ingin tanya kepada MDFM 3 pertanyaan ini gitu ya. Yang pertama adalah, apakah MDFams-nya ayah bunda semuanya di rumah pernah membahas tentang konsep pendidikan anak? Coba, yang pernah bahas tentang konsep pendidikan anak di rumah dengan pasangannya, silahkan raise hand. Saya ingin tahu deh, ada nggak yang pernah bahas nih? Ada nggak ya yang pernah bahas ya? Boleh raise hand, pernah bahas sama pasangan nih konsep pendidikan sama suami ya, atau yang misalnya bapak hadir di sini sama istri, pengennya tuh mendidik anak seperti apa sih di rumah gitu ya. Ada nggak yang pernah membahas dengan keluarga? Ada? Belum pernah bahas secara rutin, Masya Allah ya, boleh gak apa-apa disampaikan pernah gitu ya, pernah bahas dengan pasangan. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan dari 29 orang yang hadir, berapa orang di antara kita yang pernah bahas tentang konsep pendidikan anak di rumah gitu ya. Saya berlanjut ke pertanyaan kedua ya.
menurut ayah bunda, siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan anak sebetulnya? Siapa sih yang punya tanggung jawab pendidikan anak? Kita pernah ya menanyakan ini ya. Kita pernah nanya ke ini ya, ke MDFEMS lewat polling. Apa namanya? Siapa sih yang tanggung jawab pendidikan anak di keluarga? Dan alhamdulillahnya ya MDFEMS banyak yang menjawab bahwa ini tanggung jawab bersama gitu ya. Artinya ada kesadaran gitu ya untuk melakukan pendidikan bersama sebetulnya. Mungkin ada sebagian kecil yang pendidikannya masih struggling begitu ya, hanya salah satu pasangan yang pegang, nggak apa-apa, kita terima, kita syukuri gitu ya, kita sabari, bagian dari ikhtiar kita. Siapa tahu itu jadi jalan amal soleh kita semuanya dalam rumah tangga kita gitu ya. Kadang kalau kita menggunakan kacamata kacamata personal gitu ya, perasaan gitu, rasanya kok gini sih gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan kacamata iman, tidak ada yang salah yang sampai pada diri kita. Yaitu adalah bentuk tarbiyah dari Allah buat kita gitu ya. Kemudian yang ketiga saya ingin tanya, sudahkah ayah bunda semua punya rujukan dalam mendidik anak gitu? Selama ini kalau mendidik anak rujukannya apa? Apa rujukannya? Ustadz tertentu misalnya, buku tertentu gitu, atau misalnya apa rujukannya? Ada nggak yang punya rujukan pendidikan anak? Atau misalnya bukan metode tertentu misalnya, tapi lebih ke rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah gitu misalnya gitu. Ada nggak? Rujukan pendidikan anak di rumah kita adalah Al-Quran dan Sunnah gitu. Rujukan pendidikan anak di rumah kita adalah kehidupan para nabi dan rasul gitu misalnya begitu. Ada nggak yang pernah menyampaikan seperti itu? Insya Allah ini ya pernah disebut sama suami Mbak Nilam ya, Bunda Nilam. Tapi lupa gitu ya tentang piramida kehidupan. Masya Allah. Baru menikah, Masya Allah Mbak Dewi ya. Ya Insya Allah kita belajar bersama ya di sini. Tujuannya kita duduk bareng di sini adalah agar kita benar-benar bisa saling paham, saling tahu, oh ya gitu ya. Ternyata ada persiapannya ya menjadi orang tua itu, menjadi keluarga itu tuh perlu persiapan, perlu ilmu gitu ya, agar kita beramal solehnya tidak kosongan. Ibarat kalau misalnya kita mau pergi ke suatu tempat tapi kita nggak bawa bekal, gimana? Kelaparan gitu ya di tengah jalan. Sama rumah tangga kita kalau misalnya tidak ada bekal juga akan kelaparan gitu ya. Mungkin jalan kalau ada bekal keuangan mungkin secara finansial terpenuhi, tapi nggak ada bekal ruh ya ruhnya nggak terpenuhi kebutuhannya. Sama seperti pendidikan dalam rumah tangga juga seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, saya ingin mengingatkan kepada MDFM semuanya, juga mengingatkan diri saya ya, bahwa anak itu punya hak ya. Anak itu punya hak. Saya sering mengisi kajian tentang pranikah gitu ya, ketika membahas tentang persiapan pernikahan, saya tidak pernah lupa mengingatkan para teman-teman yang belum menikah, jangan lupa niat menikahnya salah satunya adalah melanjutkan keturunan generasi muslim yang kuat. Yang sampai menikah hanya buat halal-halalan, sayang-sayangan biar enak gitu ya, ada yang deketin, ada yang belai, ada yang nyayangin gitu ya, yang secara halal. Bukan cuma itu tujuan pernikahan gitu ya. Tapi tujuan pernikahan itu salah satunya adalah untuk melahirkan generasi Islam gitu ya, yang lebih baik di masa yang akan datang gitu. Kita menjadi sebab, keluarga kita menjadi sebab kegemilangan Islam. Kita pengen bagian dari itu gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mesti tahu ya, Nabi SAW menitipkan bahwa anak itu punya hak. Makanya setiap orang yang mau jadi orang tua punya kewajiban. Kalau anak punya hak, orang tuanya punya kewajiban. Apa haknya? Yang pertama adalah memilihkan nama yang baik ketika lahir. Islam memberikan contoh cara milihin nama ya. Cara memilihkan nama untuk anak-anak kita gitu ya, namanya misalnya ya, kalau dalam Islam yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman, kemudian memilih dari nama-nama orang salih, nama-nama para nabi begitu ya, kemudian nama-nama yang baik, nama-nama yang tidak netral, bisa buruk bisa baik gitu ya, dan seterusnya. Dan ada nama-nama yang tidak boleh diberikan kepada anak. Nah itu kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak belajar, nggak baca kitab pendidikan anak, dari mana kita tahu gimana cara ngasih nama anak yang baik? Ini baru soal nama. Kemudian mengajarinya kitabullah, memberikan pendidikan agama. Nah, selama ini kita gitu ya, ketika membincang tentang pendidikan agama, apa yang terbayang di mata kita? Anak kita sekolah di mana gitu ya, madrasahnya di mana, gurunya siapa gitu. Pernahkah kita merefleksi kepada diri kita masing-masing ketika kita membaca hadis ini gitu ya, oh iya, saya yang punya tanggung jawab ngajarin kitabullah kepada anak-anak kita. Makanya kenapa para ustadz kabir gitu ya di negeri ini selalu berpesan
Kalau bisa, yang ngajarin anak-anak Al-Fatihah pertama kali adalah orang tuanya. Karena seumur hidup anak itu akan membaca Al-Fatihah. Kalau anak itu tahu Al-Fatihah dari orang lain, ya jariahnya kepada orang lain. Tapi kalau yang ngajarin Al-Fatihah adalah orang tuanya sendiri, jariahnya sampai kepada orang tuanya sendiri. Walaupun orang tua juga ketika kita meng-hire orang untuk mengajari anak kita, orang tua bayar ya. Kita memberikan finansial, tapi terasa bedanya gitu. Nanti akan terasa bedanya, barokahnya itu baru Al-Fatihah, belum hijaiyah gitu ya. Makanya kalau kita bisa gitu ya, kita usahakan walaupun kita misalnya bekerja ataupun dari rumah gitu ya, kita usahakan anak-anak itu belajar dasar-dasar hidup itu dari kita gitu. Kenapa ya? Karena agar kita mendapatkan jariahnya juga. Ya, agar kita mendapatkan amal solehnya juga. Ya, kita punya kewajiban mengajari kitabullah, memberikan pendidikan agama. Maka ya ini seberapapun dia dapat di luar, kalau di rumah itu nggak dapat, itu pasti akan ada masalah biasanya kepada anak-anak. Gitu. Makanya kenapa menjadi orang tua itu pembelajaran seumur hidup, ibadahnya seumur hidup. Ya karena tadi ujiannya juga seumur hidup. Kemudian yang ketiga adalah menikahkannya apabila telah dewasa. Ada banyak teman-teman yang di usia sekarang ya MDFM semuanya yang bingung mau nikah, nggak ngerti calonnya dari mana, kudu cari dari mana gitu ya. Padahal Islam memberikan tuntunan dengan jelas. Yang menikahkannya harusnya siapa? Orang tua. Sedangkan konsep orang tua hari ini atau orang tua mungkin 10 tahun kemarin ya adalah ketika anak sudah dewasa, udah cari sendiri aja. Terserah kamu mau pasangannya kayak gimana. Padahal dalam Islam yang namanya mendidik anak, yang namanya pendidikan dalam keluarga itu tidak berhenti ketika anaknya nikah. Ya, seringkali kita misleading ya, mendengarkan kajian-kajian tentang pernikahan. Kalau sudah menikah itu bukan lagi tanggung jawab orang tua gitu ya. Kemudian ya udah kita hidup sendiri, mandiri, segala macam diurusin sendiri. Udah orang tua nggak usah ikut campur gitu. Kita lupa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun memberikan saran kepada rumah tangga Ismail alaihissalam. Gitu ya. Kita lupa bahwa Nabi Sulaiman juga mendoakan orang tuanya gitu ya di usia-usia yang sudah tidak muda lagi, mengingat jasa-jasa orang tuanya. Artinya apa? Pendidikan Islam tidak pernah ngajarin kita untuk mendikotomikan pendidikan anak sebelum nikah sampai anaknya sudah nikah. Pada bab keimanan, pada bab ketakwaan, orang tua punya kewajiban untuk menjaga anak-anaknya sampai anak-anaknya kembali kepada Allah atau kita kembali kepada Allah gitu ya. Jadi yang namanya orang tua punya kewajiban juga menikahkan anaknya apabila telah dewasa. Jadi jangan kemudian nanti ketika kita misalnya udah dewasa, ini juga reminder untuk diri saya pribadi, anak udah balik, udah akil balik, kemudian kita ngerasa udahlah, biarin dia sendiri, cari sendiri tanpa kita mendampingi agar mereka tidak tergelincir kepada zina. Kemudian bukan hanya Nabi SAW yang pernah menasihatkan tentang hak seorang anak, ada juga Umar bin Khattab yang menasihatkan hak seorang anak adalah dipilihkan ibu yang salihah. Kalau kita relate ke ibu-ibu berarti dipilihkan bapak yang solih, itu haknya seorang anak gitu. Nah, kita refleksi saja karena kita sudah berumah tangga, dulu kita memilih pasangan kita sebab solihnya, sebab solihahnya atau bukan gitu. Karena itu hak anak kita gitu. Bukan cuma hak kita gitu, hak anak kita. Jangan sampai kita nggak penuhi itu. Yang dua ini sama ya seperti yang di atas. Jadi menjadi ibu yang solihah itu adalah haknya anak-anak kita. Mendapatkan ibu yang solihah adalah hak anak kita. Jadi kita menjadi solihah itu adalah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab kita untuk kebaikan anak-anak kita, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita melihat tentang pendidikan dalam Islam, gitu, pendidikan anak dalam Islam, seperti apa sih, gitu ya, pendidikan anak dalam Islam, gitu ya. Ini saya beberapa waktu yang lalu, banyak belajar juga dari para guru yang membahas tentang pendidikan anak, begitu ya. Nah, ada 2 ayat yang dimention, gitu ya, oleh guru saya, yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 dan Quran Surat Al-Isra ayat 24 yang membahas tentang pendidikan dalam Al-Quran gitu ya. Bukan secara literally pendidikan gitu, bukan. Tapi bagaimana Allah itu gitu ya mengajarkan lewat Nabi SAW bagaimana sih sebetulnya konteks pendidikan ini. Nah dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2, nah, ayat Allah gitu ya, firman Allah itu berbunyi, dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kenapa ini saya bold? Kita lihat urutannya ya.
yatlu alaihim, ya. Di situ ada yatlu itu kalau misalnya kita pakai kata yang lain ada tilawah, ya, membacakan. Yuzakihim, ya, ada tazkiyah, mensucikan. Wa yu'allimuhumul kitab, ada taklim, ya, ada pengajaran gitu, ya, wal hikmah. Jadi ada urutannya, ya. Bacain, kemudian mensucikan jiwa, kemudian mengajarkan gitu. Dan di sini kita tidak mendengar kata tarbiyah, tidak mendengar kata tarbiyah. Di ayat yang lain, wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dibahas oleh Ustadz, ya, beberapa waktu kemarin, bahwa kita sering mengartikan doa ini, ya, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ini adalah sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku, gitu, ya, saat aku kecil gitu. Tapi sebetulnya kita lihat artinya dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya adalah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira itu, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, gitu, ya. Rabbayani gitu. Rabbayani itu bukan ini, ya, bukan Rahman gitu, bukan soal warhamhuma kama seperti mereka merahmati aku gitu, bukan gitu ya. Tapi Rabbayani ini asal katanya dari Rabbaya Rubbu, ini tarbiyah gitu, ya, asal katanya itu. Jadi kita minta kepada Allah, Allah menyayangi orang tua kita sebagaimana orang tua kita mendidik kita. Allah itu memberikan rahmat kepada orang tua kita karena orang tua kita mendidik kita dengan sebaik-baiknya saat kita kecil. Pertanyaannya, kalau kita pengen mendapatkan kasih sayang Allah yang luar biasa nanti, ya, di saat anak-anak kita udah besar, kita sudah mendidik seperti apa saat mereka kecil gitu. Ini bukan kita ke orang tua, ya, saya tidak mengajak MBFEMS untuk mengevaluasi orang tua gitu. Kita terima sebagai takdir Allah bahwa kita dikaruniai orang tua dengan segala kelebihan dan keterbatasan mereka melakukan yang terbaik dalam pendidikan anaknya. Tapi kita merefleksi pada diri kita bahwa anak-anak itu diajarkan berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, berdoa agar Allah menyayangi orang tuanya sebagaimana orang tuanya itu mendidik mereka. Lah kalau tidak mendidik, bagaimana kasih sayang Allah kepada orang tuanya kira-kira? Gitu. Jadi ini refleksi buat kita. Kita ingin diberikan rahmat seperti apa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita refleksikan bagaimana kita mendidik anak-anak kita selama mereka dalam genggaman kita, gitu, ya, MD-Friends. Dan dengan adanya empat kata ini, ya, ada tilawah, ada tazkiyah, ada taklim, ada tarbiyah. Nah, kita akan belajar tentang pendidikan anak. Ya, kalau misalnya dalam buku-buku pendidikan itu biasanya tarbiyah, ya. Tapi sebetulnya nanti kita akan belajar ada 4 diksi tentang pendidikan itu. Kita ke tujuan dulu. Tujuan pendidikan anak dalam Islam itu adalah kesempurnaan akhlak. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innama bu'istu liutammima shalihal akhlak atau makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi output dari pendidikan anak kita itu harusnya adalah shalihul akhlak, gitu, ya. Dalam hadis yang lain, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum khiyarukum linisaihim, ya. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik di antara mereka. Akhlak selama ini dimaknai dengan, ya udah, berbuat baik kepada orang tua, ya udah, akhlak itu, ya, santun dan seterusnya. Tapi hanya kepada manusia kita mikirnya. Padahal sebetulnya sholihul akhlak ini, akhlak yang baik itu beyond that, gitu, lebih dari semua itu, kepada apapun. Ya, ingin kita bangun generasi-generasi kita adalah generasi sholihul akhlak yang akhlaknya itu baik kepada siapapun. Kepada Robnya dia bisa menempatkan diri, kepada nabinya bisa menempatkan diri, kepada malaikat bisa menempatkan diri, kepada bab-bab rukun iman dia bisa menempatkan dirinya itu di mana. Kepada bab-bab hablum minanas dia bisa menempatkan dirinya di mana. Kepada keluarganya dia bisa menempatkan diri. Itu namanya orang-orang yang punya sholihul akhlak. Itu adalah goals pendidikan kita. Makanya kalau kita lihat gapnya jauh sekali. Definisi akhlak yang kita pahami hari ini, ya, kemudian definisi akhlak yang dipahami di generasi Nabi. Kita bedakan generasinya, hasilnya beda sekali karena definisi kita tentang akhlak itu sudah bergeser, gitu. Akhlak itu bukan sekedar anak bilang permisi, gitu, ya. Akhlak itu bukan hanya sekedar ya, kita diajarin di sekolah ini loh adab dan akhlak, itu bukan itu. Akhlak itu praktek dalam sehari-hari, gitu, ya. Praktek dalam sehari-hari bagaimana kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, gitu. Jadi kalau kita nggak memahami ini, apa yang kita kerja dalam pendidikan, kita akan jadi
bergeser nanti pemahaman kita tentang pendidikan itu. Oh ya udah, dididik gini aja nggak apa-apa. Ketika anak kita menurut kita, oh ya udah segitu aja cukup gitu, nggak apa-apa. Ketika ngomong kepada kita cara ngomongnya kayak gitu menurut kita nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Ketika dia misalnya kepada binatang sekenanya aja gitu ya, kepada tanaman sekenanya kita anggap itu biasa aja, udah biasa. Apa yang terjadi ketika ada misleading tentang kesempurnaan akhlak ini dalam definisi masyarakat kita secara umum? Kerusakan bumi gitu ya. Rusak bumi ini. Bukan hanya fisiknya yang rusak, tapi mentalnya juga rusak gitu. Karena salah dalam memaknai kesempurnaan akhlak. Makanya kenapa para ulama akhir-akhir ini banyak mengajak kita ada macam-macam metode pendidikan begitu ya, metode pendidikan kembali ke fitrah gitu ya, kemudian misalnya parenting nabawiyah, pendidikan adab gitu ya, ada sekolah adabnya Ustadz Widodo Supra dan seterusnya. Kenapa? Karena kita ingin mengembalikan kesempurnaan akhlak. Pun hatta pendidikan-pendidikan yang dari barat misalnya Charlotte Mason, Reggio, kemudian Montessori, apa sih sebetulnya yang orang cari dari pendidikan itu? Pendidikan akhlak. Ya kan, bukan hanya sekedar pendidikan intelektual yang dicari. Padahal sebetulnya Islam sejak awal gitu ya mengajak kita berpendidikan itu adalah untuk mengejar kesempurnaan akhlak gitu. Makanya di Q&A yang kemarin gitu saya sampaikan, ketika ada yang tanya soal apa namanya metode-metode itu, tidak masalah selama tidak menyelisihi Islam gitu. Karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyaingi itu. Islam itu pasti sudah membahas yang dibahas banyak orang gitu. Tinggal sejauh mana kita kenal dengan Islam sehingga kita tahu bahwa oh iya ini tuh Islam gitu. Nah, kesempurnaan akhlak ini gitu ya, ada ulama yang menyampaikan ya, kesempurnaan akhlak itu seperti apa sih gitu ya. Kesempurnaan akhlak itu adalah pendidikan itu membentuk akhlak yang mulia, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, mempersiapkan untuk mencari rizki dan memelihara segi kemanfaatannya gitu ya, menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan anak-anak di kalangan peserta didik, di kalangan kita semua ini yang menjadi apa namanya orang-orang yang mencari ilmu, yang mencari pendidikan itu, kemudian mempersiapkan tenaga profesional yang terampil ini ya, apa namanya tujuan pendidikan anak, dasar-dasar pokok pendidikan Islam. Jadi yang namanya kita mendidik anak, mendidik keluarga juga gitu. Harusnya yang keluar dari tujuan itu adalah oh iya di rumah kita ada anak-anak yang akhlaknya mulia. Kemudian kehidupan dunia dan akhirat dipersiapkan dengan baik. Enggak cuman akhiratnya dipersiapkan, dunianya lupa, enggak cuman dunia aja dipersiapkan, akhiratnya lupa gitu ya. Sebagaimana doa sapu jagat, kita minta dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian anak-anak dipersiapkan bisa mencari rezeki dan memelihara kemanfaatannya dengan baik gitu ya. Bukan cuma sekedar anak yang jago jadi crazy rich, bukan gitu. Tapi kemudian bagaimana rezeki itu diperoleh dengan cara yang halal, didistribusikan dengan cara yang halal dan barokah gitu. Kemudian punya semangat ilmiah ya. Kemudian kita menjadi tenaga profesional, orang tua yang profesional ketika mendidik anak-anak. Al-Jilli dalam karya monumentalnya berjudul Al-Insal Al-Kamil, dari dalam Islam itu ada tujuan pendidikan anak kalau difigurin gitu ya, difigurin orangnya seperti apa sih, yaitu orang-orang yang disebut sebagai insan kamil. Apa sih insan kamil itu? Insan kamil adalah ya orang-orang yang sempurna, manusia yang sempurna. Sempurnanya bagaimana? Dia punya pandangan yang sempurna, yang mutlak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia bisa menempatkan dirinya atas Allah. Insya Allah. Langsung saya merasa ketika membaca ini merasa relate. Ya kayak apa sih hasil pendidikan Islam itu? Harusnya ya kayak Nabi Ibrahim kenal Allah gitu. Dari orang yang bingung, gak ngerti gitu ya, ini gimana sih sebenarnya, sampai akhirnya bisa menemukan, oh ini loh saya di sini, ini Rabb saya, kedudukannya tuh kayak gini, saya tuh hidup lagi menuju Allah gitu, nah seterusnya. Apapun yang saya lakukan itu menuju Allah gitu. Nah itu yang pengen kita bangun di anak-anak kita. Pengertian yang kedua tentang insan kamil adalah jati diri yang mengidealkan nama-nama Allah gitu ya, sifat-sifat Allah dalam esensi dirinya gitu ya. Nah, ini yang diharapkan dari pendidikan. Bagaimana kita bisa menginternalisasi ketauhidan, kita bisa menginternalisasi nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, gitu ya, Al-Basir. Semua nama-nama Allah itu ke dalam hari-hari kehidupan kita, anak-anak kita. Oh, menjadi pribadi yang pengasih bagaimana sih? Menjadi pribadi yang penyayang bagaimana? Pribadi yang mendengar, yang melihat dengan benar, yang adil, yang bijaksana, yang menghitung dengan baik, ya, yang kalau menghukum dengan baik gitu ya, sebagaimana kaidah Allah menghukum hambanya gitu ya, dan seterusnya. Sehingga
iman, ilmu, dan amal soleh ini berjalan dengan baik secara integral dalam kehidupan seseorang, ya, baik dunia ataupun akhirat. Besar ya ternyata tujuan pendidikan Islam itu. Selama ini kita pernah belajar nggak? Pernah tahu nggak gitu ya? Jadi kita di sini belajar bareng-bareng. Kenapa saya bahas ini dulu? Sebelum kita bangun madrasah, namanya mau bangun madrasah di rumah kita, kita harus tahu dulu pondasinya. Tahu dulu, oh pendidikan Islam itu begini, sebesar ini, gitu ya. Pondasi yang mau kita bangun nih di rumah kita itu dalamnya segini. Misalnya kita mau bangun gedung ya 100 lantai dengan 2 lantai, beda nggak pondasinya? Beda. Beda ayah bunda. Gitu ya, beda MDFMS ya. Kalau kita mau bangun rumah 2 lantai, pondasinya 1 meter aja udah cukup gitu ya. Tapi kalau mau bangun gedung 100 lantai nggak bisa. Pondasinya bisa 20 meter ke bawah dan seterusnya. Bisa harus pakai tiang pancang gitu ya. Kalau di dalam analogi teman-teman teknik. Artinya apa? Ketika kita pengen membangun rumah tangga kita ini, madrasahnya sampai mendidik anak-anak yang sampai ke surganya Allah, nggak bisa kan kita samain kayak kita mau bangun rumah selantai. Nggak bisa. Kita harus tahu dulu pondasinya apa yang kuat gitu ya. Itu. Makanya kita bahas dulu nih soal pendidikan Islamnya biar ayah bunda semuanya tahu oh pendidikan Islam itu begitu. Ini yang saya sampaikan tadi ya, terminologi pendidikan Islam. Tadi ada tilawah, tazkiyah, taklim, tarbiyah. Tilawah itu adalah kita membaca ya. Tadi ya Nabi SAW membacakan ayat-ayat Quran kepada kita. Sama kita bacain ayat-ayat Quran kepada anak kita. Kita melatih pembacaan kita juga pribadi. Ketika kita baca Quran di Ramadan, baca artinya. Apa makna ayat ini gitu ya. Kita membaca fenomena, kita menyerap dalam diri kita. Kita melakukan aspek yang kedua, tazkiyah. Ya Allah, tadi saya baca ayat ini. Relate banget ya sama apa yang saya lalui. Kita mulai mensucikan jiwa kita. Pun dengan anak-anak kita ajak baca Quran surat An-Nas. Oh, kita berlindung hanya pada Allah ya nak ya, dan seterusnya. Ternyata syaitan itu suka membisikkan segala sesuatu lewat telinga kita. Halus sekali bisikannya. Itu namanya kita mulai mentazkiyah. Ya, kemudian kita melakukan taklim. Kita bahas Quran itu. Ya, kita bahas secara sains. Kita cari hikmahnya. Ya, kita kemudian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu namanya taklim. Ada ilmu-ilmu cabang ya, ilmu-ilmu terkait kehidupan sehari-hari yang kita kaitkan itu namanya taklim, pengajaran. Nah, tapi kemudian ada tarbiyah. Tarbiyah itu bagaimana kita mendapatkan tadi ilmu itu, kemudian kita terapkan sehari-hari, terus kita jadi apa? Jadi kayak kita punya tanaman nih, benih, udah kita taruh benihnya, gitu ya. Oh ini benih baik, gitu ya. Kita kasih tanah, ya kasih tanah, ya kemudian kita kasih pupuk begitu ya. Kita kasih pupuk, kita siram, ditazkiyah gitu ya. Tanamannya itu diberikan embun yang membuat dia seger, biar dia bisa tumbuh. Kita kasih sinar matahari, kita tempatkan di tempat yang baik karena ilmu taklim tadi, kita punya ilmu tanaman biar tumbuh itu kayak gini caranya. Kemudian respon tanaman itu gimana? Itu namanya tarbiyah. Dia bisa nggak tumbuh? Melatih menumbuhkan itu. Nah kira-kira nih ya gitu, kalau kita membaca ini semuanya, nah mungkin nggak sih gitu? Ini tuh kita serahkan saja ke orang lain, nggak kita didik di rumah kita, mungkin nggak? Nggak mungkin rasanya ya MDFMS, nggak mungkin. Kita nggak mungkin hanya sekedar ngasih textbook ke anak suruh baca selesai. Kita sekolahin anak dia baca Quran yang penting bisa baca selesai. Nggak bisa begitu. Ternyata ada banyak yang harus dilakukan ya. Bagaimana kita melatih zikir bersama di keluarga biar jiwa kita terhubung dengan Allah. Zikir dengan melisankan tilawah ya. Kemudian kita mentazkiyah gitu ya. Kita mensucikan jiwa kita dari hal-hal yang kotor gitu ya. Kemudian kita membetulkan orientasi hidup kita, itu namanya tazkiyah. Nah, kita cari ilmu bukan buat biar disebut profesor. Kita cari ilmu bukan nanti biar bisa jadi pengusaha, bukan. Kita cari ilmu agar ilmu ini membawa kita ke surganya Allah, kita bisa beramal soleh yang terbaik, bisa menolong kita dan keluarga kita. Kita bisa mengabdi kepada Allah seumur hidup kita, kita juga bisa nolongin orang lain. Kita banyak lihat banyak orang di luar sana, lihat orang itu tidak bisa hidup kayak kita, ya nggak bisa makan kayak gini. Gimana cara kita bantu mereka? Dengan kita berilmu, kita bisa bantu mereka. Dengan kita punya ilmu, kita bisa beramal soleh yang baik, kita bisa nolongin banyak orang di muka bumi ini. Contoh, membetulkan orientasi. Tazkiyah ini juga kita bisa ajak anak-anak ke tempat-tempat yang lebih low dari kondisi di rumah kita, sehingga anak-anak membangun empatinya. Kemudian taklim, anak-anak berguru gitu ya kepada orang-orang yang berilmu, yang punya ilmunya, agar anak-anak punya wawasan yang lebih banyak.
Ya, nah setelah itu tarbiyah. Tarbiyah inilah yang pendidikan real yang sehari-hari. Bagaimana anak itu setelah dapat tilawah, tazkiyah, taklim, menginternalisasi ke dalam dirinya, kemudian dia jadi belajar. Oh, bersikap ketika ngomong sama orang tuanya, ketika ngelihat kucing dia gimana, ketika lihat tanaman dia gimana, ngelihat adiknya dia gimana, ngelihat kakaknya dia gimana, ngelihat fenomena di berita dia, apa yang dia sampaikan pertama kali, itulah tarbiyah itu muncul. Yang semua ini, apa yang dihasilkan? Takdib, pendidikan adab, yang menghasilkan akhlak yang terbaik. Tadi ya, kita kembali kepada tujuan pendidikan, yaitu solihul akhlak. Kita pengen anak-anak di rumah kita menjadi anak-anak yang akhlaknya solih. Akhlak yang solih lahir dari mana? Dari adabnya yang kuat. Dia tahu bisa menempatkan diri, adab saya kepada Allah, adab saya kepada orang tua, adab saya kepada Quran, adab saya kepada Rasulullah, dan seterusnya. Ya, ini butuh ilmu untuk bisa menghasilkan pendidikan adab kepada anak-anak. Ini contohnya ya, tadi sudah saya jelaskan. Nanti kita nggak perlu bahas lebih jauh gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah ya ini semua kita capai gitu hanya dengan kita berpikir bersekolah? Atau ini kita capai hanya dengan misalnya, oh iya sekarang misalnya lagi marak home education, ya udah di rumah aja nggak usah sekolah gitu misalnya. Jadi kita tidak sedang memperdebatkan sekolah atau tidak sekolah gitu. Madrasah di rumah kita harus tetap tumbuh anak itu sekolah ataupun nggak sekolah. Kenapa? Karena ada ilmu-ilmu yang kita emang nggak belajar. Ada para ulama yang punya ekspertise itu anak kita harus berguru, gitu. Ada anak-anak yang kita perlu ngajarin mereka bagaimana berilmu kepada orang lain, bagaimana bersosialisasi dengan orang lain, gitu misalnya ya, bagaimana menghadapi konflik dan seterusnya, gitu ya. Dan itu tidak dapatkan di rumah, itu dapatkan di lingkungan. Lingkungan itu di mana? Bisa di sekolah, di komunitas, di mana saja, ketika dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Karena nggak semua orang rumahnya itu isinya anaknya banyak, misalnya gitu. Nah, tapi yang penting adalah pendidikan rumahnya harus kuat. Karena tarbiyah ini tempatnya di rumah. Tarbiyah ini nggak bisa kita lihat di sekolah, nggak bisa kita lihat di luar. Anak kita bisa menahan diri, kita pun bisa menahan diri, tidak menjelaskan diri kita yang utuh di depan banyak orang. Tapi di mana diri yang utuh itu? Di rumah. Makanya Nabi SAW tadi bilang ya, orang yang terbaik di antara kalian itu yang paling baik kepada keluarganya. Suami yang terbaik linisaihim, kepada istri-istrinya. Kenapa? Karena orang itu paling asli di rumahnya. Makanya kenapa tarbiyah itu di rumah. Nah, kita paling asli itu di rumah, bukan di depan orang-orang lain. Gitu. Artinya apa? Dengan begini saya mengajak gitu ya, para MDV semua membangun kesadaran bahwa seberapapun kita berusaha bayar pendidikan anak kita di luar, apapun namanya, gitu ya, entah kepada guru, kepada lembaga, dan seterusnya. Kalau kita sendiri tidak mendidik anak-anak di rumah kita, itu tidak kuat, tidak akan kokoh. Itu tidak akan kokoh. Jadi kita harus kembali mendidik anak-anak di rumah juga, gitu ya. Jadi kita di rumah dididik, di luar dididik, gitu. Karena it takes a village to raise a child, kata peribahasa Afrika ya. Jadi butuh orang sekampung untuk mendidik anak. Nggak bisa anak kita isolasi, nggak bisa. Ya, instead of kita ngisolasi anak, kita didik teman-temannya segang, gitu ya. Kita kontribusi ke lingkungan, kita bangun lingkungan yang solid gitu. Itu saya salut kepada senior-senior saya di lingkungan begitu ya, yang masya Allah mereka bukan cuma didik anak di rumahnya, tapi mereka mengkondisikan lingkungannya biar nyaman untuk pendidikan anak bersama-sama. Itu luar biasa jariahnya, pahalanya ya. Nah, di dalam Islam aspek pendidikan itu ada banyak ya, ada banyak. Ada namanya pendidikan iman, pendidikan moral, ya, pendidikan fisik, pendidikan rasio, pendidikan psikologis, pendidikan sosial, pendidikan seksual gitu ya. Dan ini semua dilakukan di rumah, bukan hanya di sekolah. Makanya ada namanya kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Nasir Alwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam gitu ya. Belum pakai kata tarbiyah di situ ya. Karena ini dilakukan oleh orang tua ya kepada anak yang utama. Bukan berarti guru nggak boleh, ya boleh. Tapi peran guru dan orang tua itu kalau tidak selaras akan menghasilkan ibarat gini ya. Kayak kita masak gitu. Ini masaknya tim gitu. Kalau yang satu nggak bekerja dengan baik, apa yang terjadi pada masakannya? Enak nggak? Nggak enak gitu. Nggak enak masakannya gitu. Harus ada kelapangan jiwa keduanya masak ini bareng-bareng gitu. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Harus dilakukan bersama-sama, ayah dan bunda.
Nggak bisa hanya bunda saja, gitu ya. Kalau ayahnya tidak turun langsung, tidak juga punya visi pendidikan gitu ya dalam keluarga, berat bunda melakukan hal ini. Karena yang Allah karunia untuk memimpin, ya punya sense memimpin itu ya laki-laki. Kalau itu digantikan oleh para bunda, bisa bermasalah rumah tangga. Sebagaimana ada kaidah di Quran ya gitu ya, ada namanya surat An-Nahl lebah dan ada surah Al-Ankabut, surah tentang laba-laba. Ada rumah lebah, ada rumah laba-laba. Ini bisa menjadi perumpamaan untuk rumah kita. Rumah yang baik itu seperti rumah lebah yang menghasilkan kebaikan terus isinya, gitu ya. Nah, rumah yang kurang bagus, yang rapuh itu adalah rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu ketika yang memimpin adalah betinanya, jantannya tidak berguna, jantannya juga ya gitulah ya. Kalau kita baca tentang sains ya, tentang laba-laba jantan itu gimana sih, ya kayak begitu. Mungkin kita bisa bahas di materi yang lain, tapi intinya adalah ya rumah tangga yang bagus itu seperti rumah tangga lebah itu, yang benar-benar semuanya gigih menghasilkan kebaikan di pos-posnya masing-masing, yang bermanfaat untuk semua makhluk gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini gitu ya. Kemudian bagaimana pembagian perannya orang tua ini dalam pendidikan rumah gitu ya, dalam pendidikan di dalam rumah, tarbiyah di dalam rumah. Nah, secara psikologis saya mendapatkan ini ya, pengelompokan ini dari Bu Sinta Yudisi ya, seorang psikolog. Ayah dan bunda itu punya karakteristik masing-masing gitu. Ayah itu ya karakteristiknya adalah maskulin. Dia punya otoritas, leadership-nya kuat gitu ya, pengambil keputusan di rumah, punya cita-cita besar gitu ya. Ya, harusnya para ayah itu biasanya punya seperti ini. Walaupun mungkin kita lihat cita-cita besar itu mungkin belum ke akhirat gitu misalnya gitu ya. Walaupun keputusannya itu masih keputusannya yang kekeh gitu misalnya, tapi para ayah itu nature-nya itu pasti punya hal semacam ini gitu. Nah, sedangkan bunda gitu ya, feminin gitu ya, sensitivitasnya tinggi gitu ya. Kemudian suka yang indah-indah, selaras gitu, punya target yang terukur gitu ya. Nah, ini perlu dikombinasikan dalam rumah tangga gitu ya, perlu dikombinasikan peran ini. Jadi peran ini perlu dikombinasikan gitu. Jadi ayah itu mengambil peran-peran yang terkait dengan ini, kepemimpinan, pengambilan keputusan, memberikan visi kepada anak-anak gitu ya, melatih maskulinitas anak, itu ayah. Bunda mengasah femininitas anak. Ya, kemudian mengasah hatinya anak biar sensitif pada sesuatu gitu ya, biar punya empati. Ya, mengajak anak untuk paham tentang keindahan, selaras hidupnya selalu sama orang lain, detail gitu ya. Gini loh, nak, kalau punya mimpi, rencananya itu dipretelin kayak gini, nak, biar sampai, misalnya gitu ya. Karena ayah itu biasanya naruh besarnya aja. Yang penting, bun, kita itu nanti begini gitu. Nah, bunda ini bantu mengoperasionalkan. Kira-kira kalau pengennya begitu tuh ya mungkin gini kali ya step-stepnya, menurut ayah bagaimana? Nah, itu diskusi dalam keluarga, dalam berpasangan. Biasanya pendidikan di rumah itu kurang bisa jalan ketika peran ini tidak bekerja. Dalam Al-Quran ya Allah menyampaikan, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur. Jadi tugas orang tua adalah jadi tanah yang baik buat anak-anak gitu. Biar anak-anak bisa tumbuh. Karena kita semua yakin ya, setiap anak itu lahir dengan fitrah, sudah punya benih yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu diinstal gitu ya, enggak perlu intervensi dari luar, dia punya fitrah itu. Dia cukup ditaruh di tanah yang baik, dia akan tumbuh subur. Pertanyaannya, dengan lamanya kita hidup, pengalaman kita hidup ketemu macam-macam, tanah ini udah ketemu macam-macam di dalam hidup gitu ya, kadang jadi nggak baik lagi gitu ya, kualitasnya berkurang dan seterusnya. Tugas kita adalah menjadi baladut thayyib itu bagi anak-anak kita. Jadi instead of kita ini ya fokusnya ke anak, nah dalam madrasah fokusnya ke kita dulu sebagai pendidiknya. Kalau kita melihat ada yang salah di anak-anak, kita evaluasinya ke kita. Sudahkah saya menjadi tanah yang baik buat anak-anak kita? Bukan buat nyalahin diri kita, bukan. Tapi buat evaluasi. Kayak kita punya tanaman, oh kok nggak tumbuh ya? Kok akarnya jadi busuk gitu ya? Kok dia jadi daunnya jadi menghitam? Kita bongkar. Repoting, begitu kan ya? Kalau misalnya orang yang suka tanaman, kita repoting. Oh ternyata dalamnya ini
kering, oh ternyata nggak ada cacing-cacingnya yang bantuin misalnya gitu. Bukan kita buang, enggak kita buang. Bukan berarti tanahnya jelek nih kita buang aja, enggak. Tapi kita beri tanah yang baru, kita aduk lagi gitu ya, kita tata lagi dan seterusnya. Sama kayak diri kita. Kita belajar lagi seperti ini ya. Kita bangun diri kita di Ramadan dan seterusnya agar kita menjadi tanah yang baik buat anak-anak kita. Nah, ini ya di dalam sumber yang lain, ini pakar parenting yang lain, Ustadz Hari, Ustadz Aat begitu ya, menyampaikan pembagian tanggung jawab ayah dan ibu itu seperti ini. Ayah punya tanggung jawab sebagai penanggung jawab pendidikan utama di rumah, memberikan visi dan misi, mendidik ego kepada anak-anak, mendidik individualitas. Kamu harus jadi orang, kamu harus berani, kamu kalau punya sesuatu harus dikejar. Itu ayah yang memberikan pesan seperti itu, membangun sistem berpikir ya step by step-nya itu kayak gini nak gitu ya. Kemudian mensuplai maskulinitas gitu ya, kemudian menegakkan profesionalisme, karena ayah banyak berinteraksi dengan banyak orang, tahu gimana jadi orang profesional itu gimana. Jadi konsultan pendidikan bagi ibu gitu ya. Bunda di sehari-hari ketemu anak udah capek sekali dengan keseharian. Ayah yang melihat dari jauh gitu ya, melihat yang lebih sering di luar rumah, bisa melihat lebih objektif, bisa memberikan nasihat. Bun, sepertinya kalau caranya begitu kayaknya kurang nyampe deh ke anak-anak. Sebaiknya caranya seperti ini. Itu namanya konsultan pendidikan. Atau Bunda bisa konsultasi ke ayah tentang apa yang ditemui sehari-hari di rumah. Ayah bisa memberikan pandangan yang lebih luas gitu. Jadi rumah tangga yang biasanya works itu caranya seperti itu. Kemudian the person of tega. Tega itu gimana gitu ya? Anak jatuh gitu. Kalau Bunda apa responnya? Jatuh ya nak ya, oh sakit ya sakit, sini dipeluk dulu sama Bunda ya sakit ya, itu Bunda sang pembasuh luka, ditenangkan dulu. Tapi kalau ayah, yuk gak apa-apa, jatuh kita bersihkan, kita obatin, berdiri lagi, sepedaan lagi. Itu namanya the person of tega, melatih anak-anak punya jiwa yang kuat gitu. Nah ini perannya itu dipegang oleh orang yang berbeda. Kalau peran ini nggak jalan, apa yang terjadi di rumah? Ya anak itu antara jadi anak yang keras sekali gitu ya, nggak punya rasa, atau anak itu jadi anak yang lembek sekali, jadi nggak punya kekuatan gitu. Makanya kita perlu membagi nih peran ini gitu ya. Kalau Bunda melaksanakan harian pendidikan, karena sering bertemu anak-anak, jangankan tiap hari, dari anak itu di perut kita gitu ya, kalau kita para ibu, di perut kita, lahir kita susuin, kita rawat 2 tahun pertama, kita yang intens sama dia. Anak itu punya keterikatan yang kuat sekali dengan kita. Makanya pelaksana harian itu ibunda gitu ya. Kemudian person of love and sincerity gitu ya. Jadi bunda itu yang memberikan cinta kepada anak-anak, ngajarin anak-anak itu mencintai saudaranya, mencintai orang lain gitu ya. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kajian tentang ini ya, belajar dari ibu-ibu Palestina gitu ya. Jadi dengan Teh Imun ya waktu itu, ketika Teh Imun ditanya gimana sih ibu-ibu Palestina itu ya kok bisa mendidik anaknya itu seperti itu gitu ya, anak-anaknya itu diajarin apa gitu ya. Nah ternyata apa yang disampaikan seorang ibu ketika ada seorang anak, jadi teman sebayanya anaknya itu wafat gitu ya, wafat karena kondisi di Palestina seperti itu, apa yang disampaikan ibunya? Nak, itu adalah saudaramu dan dia berjuang di jalan Allah, dan kita juga pengen jadi kayak dia. Jadi yang ditanamkan itu kayak gitu, sehingga anak itu punya visi dan mimpi yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya gitu. Mereka punya pandangan yang berbeda terhadap saudaranya gitu. Nggak cuma sekedar ada kan kalau kita ya misalnya tuh lihat tuh dia bisa ngafalin Quran. Misalnya kita lihat anak-anak yang ngafalin Quran, tuh lihat dia pintar, lihat kayak gitu. Apa yang kita lakukan? Membandingkan. Tapi apa yang harusnya kita lakukan sebetulnya? Masya Allah, lihat itu saudara kita juga. Dia menghidupkan hari-harinya dengan Quran. Masya Allah, kita juga pengen ya anak ya seperti itu. Nah, itu yang harus ditanamkan oleh para bunda. Sang harmoni dan sinergi. Kalau ayah tadi menegakkan ego, ini punyamu, ini milikmu, ini perjuangkan gitu ya. Ini cita-citamu perjuangkan. Kalau ibu, nah ini dibagi ya sama adik ya, kita belajar harmoni. Nah maafin ya nak, temannya belum ngerti ya. Nah seterusnya, itu namanya sang harmoni. Pendidik moralitas dan nurani gitu ya, mengajak anak untuk belajar punya empati sama orang lain. Nah lihat nak, mereka itu belum mampu temennya gitu, kakak mau gak
memberikan apa yang kakak punya untuk teman agar mereka juga merasakan, misalnya begitu. Nah, yuk kita bersyukur Allah kasih kita begini. Orang lain tuh ternyata nggak punya ya, nak ya. Beberapa waktu lalu ketika saya berkesempatan ngajak anak gitu ya jalan ke satu tempat wisata, tapi qadarullah kami parkir tidak di lewat jalan utama, kami parkir diarahkan ke parkir alternatif gitu ya, yang ternyata menuju tempat wisatanya itu lewat kampung-kampung di pinggir sungai gitu. Karena kebetulan saya sekolahnya gitu ya, sekolahnya di arsitektur, dan saya terbiasa ke kampung kota gitu. Saya senang sekali, ini momen di mana saya bisa ngajarin anak-anak untuk kenalan sama area-area yang nggak pernah mereka lalui, karena rumah saya tinggal di perumahan gitu ya. Ya, lewat pinggir sungai, rumah-rumah yang rapat, yang kecil-kecil gitu ya, bahkan tidak punya toilet, dan qadarullah anak saya melihat anak-anak yang bahkan pupuknya saja di sungai. Ibunya mencuci baju di pinggir sungai, mencuci piringnya dengan air sungai itu gitu ya. Ya, itu momen bagi kita sebetulnya orang tua untuk membangun empati anak, ya, membangun jiwa anak gitu ya. Jadi setelah ketemu dengan mereka gitu, saya ajak dialog anak-anak di rumah gitu ya tentang apa perasaannya gitu melihat kondisi seperti itu dan seterusnya. Itu namanya kita mendidik moral anak-anak. Supplier femininitas gitu ya. Kemudian membangun hati dan rasa anak-anak berbasis pengorbanan gitu. Kalau ibu itu defaultnya kita para ibu itu memang mau berkorban gitu ya. Memang Allah kasih kekuatan ya, kekuatan rahim, kasih sayang yang kuat banget, mau mengorbankan diri untuk orang lain. Nah, itu juga yang kita latihkan kepada anak-anak kita berkorban. Kita latih anak-anak kita berkorban agar apa? Ya nanti dalam hidupnya dia tidak merasa hidup itu mengejar diri sendiri, bukan. Kita itu hidup mengorbankan harta jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngajarin ini? Ibu, gitu ya. Gitu ya. Ini apa namanya? Abdullah bin Umar kalau tidak salah ya, ini yang menyampaikan, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan. Kalau nggak Abdullah bin Umar, Ibnul Qayyim ya, saya mohon maaf agak lupa. Dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya, dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatan yang kepadanya. Jadi ini timbal balik ya, MD Farm semuanya. Anak-anak akan ditanya tentang apa namanya baktinya sama kita. Kita juga akan ditanya bagaimana kita mendidik mereka. Jadi daripada kita misalnya ya di luar ini ya, di sosial media banyak jebakan-jebakan kita untuk saling nunjuk. Ini toxic parent nih. Ini anak emang durhaka, anak sekarang nih sama orang tua, berani ABCD gitu ya. Daripada seperti itu, lebih baik ya yuk kita tanggung jawab sama pendidikan kita. Gitu ya, biar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solid. Nanti dia bagaimana kepada kita doa sama Allah, kita serahkan sama Allah. Tapi kita selesaikan bagian kita, gitu ya. Nah, ini saya pernah menuliskan di Instagram. Ini saya ambil juga dari Ustadz Fauzil Adim. Nih kalau MD Fems pernah baca di buku beliau, alhamdulillah. Tapi kalau belum, anggap saja ini cuplikan ya dari buku beliau. Tugas orang tua bukan sekedar mengantarkan anaknya menjadi bintang kelas, tapi jauh lebih dari itu mengantarkan anak menjadi bintang dalam kehidupannya. Ada banyak orang tua yang pengen anaknya punya label juara ini itu gitu ya. Seneng kalau anaknya itu jadi yang terbaik di kelasnya. Itu nggak salah ya Bunda, nggak salah. Itu benar. Tapi itu tidak cukup gitu. Tidak cukup gitu. Kenapa? Karena anak itu butuh menjadi bintang bukan hanya di kelasnya saja, tapi dalam kehidupannya. Saat mereka menjalani berbagai macam turbulensi hidup, mereka tetap harus bisa jadi bintang untuk kehidupannya sendiri. Agar mereka tidak mudah jatuh. Bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk mengalahkan segala macam hawa nafsu di dalam dirinya. Tugas orang tua adalah mendidik anak-anak untuk mencintai ilmu yang dengan itu mereka punya semangat belajar yang tinggi. Tugas kita bukan hanya sekedar ngajarin kalistung. Anak bisa baca itu cepet, tinggal les di satu lembaga gitu ya, yang lagi menjamur sekarang, udah bisa baca gitu. Sebulan, 2 bulan dia bisa baca. Pertanyaannya dia cinta membaca enggak? Yang membedakan seorang anak gitu ya, dia itu cinta ilmu atau enggak, nanti MD Fems bisa lihat dia senang baca atau enggak. Bukan soal bisa ya, bisa itu mah gampang gitu. Bisa itu kayak kita les les primagama kalau saya dulu ya, bisa di karbit berapa bulan bisa rumus-rumus. Pertanyaannya cinta sains enggak? Gitu. Cinta ilmu enggak? Karena cinta ini akan memberikan dampak yang besar pada kehidupan anak. Siapa yang bisa nanamin cinta? Sekolah? Bukan. Kita sebagai orang tuanya gitu ya. Dengan anak-anak cinta ilmu, mereka akan punya semangat belajar yang tinggi.
Karena emosi cinta itu akan membuat proses mielinasi, pelekatan informasi ini dalam otak itu akan lebih baik. Anak-anak yang cinta membaca, nggak usah disuruh baca. Dia akan baca setiap harinya. Dia akan cerita ke kita, dia baca apa, dia menemukan kehebohan-kehebohan dalam buku-bukunya gitu ya. Ini saya cerita juga berdasarkan pengalaman yang saya rasakan di anak-anak di rumah, di anak saya di rumah ya, tentang bagaimana dia bisa seasik itu dengan membaca. Bukan saya suruh, saya tidak pernah menargetkan dia suruh baca sekian-sekian, nggak pernah. Saya hanya mengantarkan dia ke gerbang mencintai membaca, gitu ya. Kemudian jika anak didorong belajar agar dapat nilai tinggi, biar kamu bisa ini, kamu bisa ini. Sering nggak kita jadi orang tua salah melisankan kalimat-kalimat sehingga anak orientasinya jadi salah, gitu ya. Anak-anak jadi punya apresiasi temporal ya saat itu, seperti kayak jadi bintang kelas, nanti dapat ini, dapat itu, gitu ya. Bisa jadi dia berusaha untuk itu, dia berusaha jadi bintang saat itu, tapi belum tentu usaha itu akan terus-menerus ada gitu, pengen terus jadi kayak gitu. Jika anak belajar karena kecintaan terhadap ilmu, maka sekalipun dia nggak jadi bintang ya di kelasnya, nggak tumbuh dengan gemerlap apresiasi, nggak diapresiasi orang gitu ya, tapi kok dia udah cinta sama sesuatu, maka dia nggak akan runtuh maupun jatuh ya ketika nggak ada yang apresiasi. Karena itu bukan motivasinya. Ketika anak-anak nggak dibiasakan terikat dengan apresiasi gitu ya, maka dia akan melakukan segala hal itu karena dia pengen, karena dia cinta dengan hal itu. Pun dengan ilmu gitu. Para ulama-ulama besar Muslim itu, kenapa mereka mau melakukan hal itu? Apa karena biar disebut ulama? Kan enggak gitu. Malah mereka menghindari disebut-sebut seperti itu, diutamakan seperti itu. Tapi karena mereka cinta pada Allah, cinta pada kaum mukminin, nggak mau kaum mukminin tersesat. Mereka berusaha siang malam, menghabiskan waktunya bikin kitab gitu ya, nulis kitab dan seterusnya. Menghabiskan seluruh hidupnya untuk kaum mukminin. Kenapa? Karena cinta. Jadi kalau kita pengen melahirkan generasi yang kayak gitu ya, latihkan cinta itu kepada anak-anak di rumah kita. Ya, pendidikan dengan cinta. Anak-anak akan terus berjuang menemukan jawaban-jawaban dari keingintahuannya. Kalau kita tadi mendidikkan anak-anak itu tadi ya, mencintai ilmu gitu ya. Mereka akan cari tahu karena mereka cinta pada itu. Ya, dan nanti ketika dia mengalami ujian-ujian dalam hidup, sepanjang hidupnya dia akan senang belajar. Karena dia tahu ketika dia menemukan sesuatu, aku jadi tahu, ada aha moment. Oh, aku jadi tahu ternyata Bun ya, itu tuh kayak gini Bun gitu. Nanti dia akan menemukan, dia akan cerita kepada kita. Ada kebahagiaan tersendiri ketika dia bisa menemukan hal itu. Ya. Dia tahu tujuan akhirnya adalah derajat berilmu, mengilmui tantangan-tantangan hidup dan memenangkannya. Itu yang lebih penting gitu ya. Saya juga pernah menuliskan ini ya, tugas utama orang tua adalah mengantarkan anak mereka menjadi manusia yang mengerti tujuan hidupnya untuk apa dia diciptakan. Ya. Seringkali ya Bunda, kita nitip anak-anak itu tentang cita-cita kita. Dalam arti cita-cita duniawi ya. Cita akhirat itu harus kita sampaikan sebagaimana para nabi dan rasul kepada keluarganya, cita akhirat itu harus kita titipkan kepada anak-anak. Tapi kadang kita itu highlight cita duniawi, nanti jadi dokter ya nak, jadi pilot, jadi ini. Emang salah? Enggak salah. Kurang gitu ya, kurang gitu. Bukan salah tapi kurang tepat. Nah, nanti jadi pilot yang bermanfaat bagi banyak umat gitu ya. Apa sih tugasnya pilot itu ya? Nganterin orang dari satu tempat ke tempat lain, nganterin orang-orang solih, nganterin orang-orang yang bantuin orang-orang yang nggak mampu, yang nggak punya akses, diberikan bantuan makanan, kasih cerita-cerita tentang kehidupan nyata sehari-hari, bagaimana ada orang di tengah di tengah tempat terpencil yang nggak bisa dibantu, ternyata ada helikopter yang datang, masya Allah, lihat nih nak. Sekarang teknologi di mana-mana, tapi teknologi itu kalau nggak kita gunakan untuk mentarbiah anak-anak, apa yang terjadi? Teknologi itu yang mentarbiah anak-anak kita sendiri gitu ya. Nah, gunakan teknologi itu untuk menceritakan kepada anak kita, lihat nih ada video orang-orang yang dibantu pakai helikopter. Masya Allah, kamu pengen nggak jadi orang yang nyetir helikopternya itu? Itu jasanya Masya Allah luar biasa gitu. Jadi kita tuh menitipkan tujuan hidup kita itu apa gitu kepada anak-anak ini. Kenapa penting menitipkan tujuan ini? Karena tujuan ini yang akan mendorong anak-anak kita melakukan sesuatu. Kita nitipin ke anak-anak, nak jadi hafiz Quran. Dia akan berpikir di kepalanya, apa yang membuat orang tua aku bangga adalah jadi hafiz Quran. Kalau nggak jadi hafiz Quran, orang tua aku nggak bangga. Gitu.
Makanya kita mesti hati-hati apa yang kita titipkan di anak-anak kita itu kalau tidak tepat nanti akan jadinya nggak pas. Dan ini juga kita tadi ya terkait dengan apresiasi. Ada banyak mungkin yang kita salah kalimat sehingga salah orientasi. Ada anak-anak yang kemudian menjadi hafidz Quran tapi dengan embel-embel, kamu masa nggak pengen nanti ngasih mahkota buat orang tua. Nah, bukan berarti kita pengen ini ya, itu baik, hadis itu nggak salah gitu. Tapi dengan kita menyampaikan dengan kalimat yang kurang tepat, hati-hati jangan sampai anak-anak jadi beban. Oh, jadi kalau aku nggak jadi hafidz Quran, nanti aku nggak ngasih mahkota. Kayaknya jelek banget deh gitu. Nah, itu yang jangan sampai nanti ditangkap anak-anak. Intinya begitu ya, soal menyampaikan tujuan. Nah, kembali ke sini, menyampaikan tujuan kepada anak-anak itu penting agar mereka punya daya penggerak. Ya. Anak-anak yang tidak punya daya penggerak ya dalam hidupnya, ya driving force-nya nggak ada, apa yang terjadi saat mereka akil balik, mulai balik gitu ya, haid, menstruasi, mimpi basah, krisis identitasnya, nggak ngerti kudu ngapain, guncang jiwanya, nyari figur, saya harus jadi kayak apa ya, kata orang-orang nih sekarang masa remaja masa yang paling indah, kata teman-teman nih di sekolah gitu, kata idol nih, kata seterusnya. Nah, anak-anak yang kemudian dia nggak punya penanaman tujuan dari awal hidupnya, apa yang terjadi? Mereka cari figur, krisis identitasnya. Ya. Jadi kalau kita nanya kenapa anak-anak remaja kita Indonesia itu banyak masalah ABCD gitu ya, ya karena tadi barangkali awal-awalnya gitu ya nggak dititipi gitu, nggak ditarbiyah dari awal. Kalau kita anak udah umur segitu ngebenerinnya itu kembali dari awal gitu. Lebih banyak PR-nya. Anak yang disiapkan memiliki arah dan tujuan hidup akan punya bekal mental menghadapi dan memaknai ujian-ujian fase hidupnya. Kalau kita jelaskan kepada mereka gitu ya, kemarin juga ada pertanyaan tentang mendidik seksualitas kepada anak ya, di Q&A itu saya juga jelaskan di Q&A. Ya, kalau anak-anak tidak pernah kita ajarin bagaimana sih seksualitas laki-laki dan perempuan, tarbiyah jinsiah itu gimana sih gitu ya. Laki-laki itu gini nak fasenya, perempuan itu gini. Perempuan nanti kalau dewasa payudaranya membesar gitu ya. Nanti dia juga bisa hamil, menyusui dan seterusnya, dia haid dan seterusnya. Sebagai sains gitu ya. Sekali lagi anak-anak itu ketika kita ceritain mereka itu pikirannya nggak porno gitu ya. Seringkali kadang kita berpikir tuh anak-anak kita ceritain kayak gitu, jangan-jangan kira-kira kayak kita. Enggak gitu. Nah, kitanya kadang malu menceritakan hal itu, takutnya anak-anak gimana-gimana. Enggak. Yang penting kita menceritakannya dengan tenang, bismillah. Kita ikuti panduan agama kita menyampaikan pada anak-anak sesuai umurnya ya. Sekali lagi sesuai umurnya. Insya Allah anak itu akan siap gitu. Kemudian di fase taklif ini ya, anak-anak ya tadi mimpi basah seterusnya. Siapa yang menyampaikan? Laki-laki disampaikan oleh ayahnya, perempuan disampaikan sama ibunya. Di fase tamyiznya disampaikan. 7+ itu udah mulai dikasih tahu, diceritain, gini loh nak, anak kalau udah mulai 10 tahun nanti biasanya ini yang terjadi di tubuh kita gitu. Kok bisa begitu ya? Kira-kira kenapa ya? Jadi kalau anak umur tamyiz, apa yang kita lakukan itu nggak direct gitu ya, tapi dialog. Ajak anak itu dialog, cari tahu bersama-sama. Coba kita cari tahu deh ilmunya, buka internet, kita cari tahu sumber-sumbernya, kita bahas bareng-bareng, jalan kemana, kita bahas bareng-bareng. Sehingga delivery tarbiyah di dalam rumah itu menjadi menyenangkan dalam anak-anak. Kita sebagai orang tua perlu menanamkan kesadaran kepada anak-anak bahwa setiap langkah mereka dapat mengubah dunia. Ini yang kadang kita lupa titip kepada anak-anak kita. Kita lupa bahwa kamu itu istimewa, nak. Gitu. Setiap kamu itu berharga. Bukan cuma di mata ayah bunda, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu khalifah, Allah tuh nyiptain kita menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kamu tuh bisa nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang besar di muka bumi sebagaimana yang kamu baca, sebagaimana Umar bin Khattab, Muhammad Al-Fatih. Kamu juga bisa seperti mereka. Gitu ya. Kalau kita titipin ini kepada anak-anak, cara dia memandang hidup akan berbeda. Gitu. Tapi kita nggak bisa tiba-tiba nitipin ini kalau kita nggak nyicil dari awal ya Bunda MD Fans. Tiba-tiba nih setelah acara ini langsung ngomong kayak gitu ke anak, kalau nggak ada prolognya anak juga bingung. Nih, Bunda habis ngapain ya gitu, tiba-tiba nitipin gini gitu. Nah, ketika anak-anak itu punya pijakan yang kuat ini gitu ya, iman yang kuat, jiwa yang kokoh, tujuan yang besar, ilmu yang matang, maka mereka akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam hidupnya gitu ya. Bagaimana memulai itu semua? Ya caranya agar anak-anak itu punya orientasi hidup yang kuat adalah kita mengkoneksikan hati kita sama anak-anak.
Ya, sebelum membangun orientasi hidup buat mereka, limpahi anak-anak itu dengan kasih sayang yang luar biasa. Sediakan waktu we time yang banyak untuk mereka, bukan controlling time. Seringkali kita itu yang paling banyak waktunya waktu kontrol. Kamu udah ini, jadi istrinya tuh saya ngobrol sama bunda ini, saya evaluasi semua gitu ya, kadang gitu, kadang anak-anak terasanya. Tapi we time. Kemudian asah critical thinking dan visionary ideals-nya. Berikan ia rangsangan dan tantangan untuk berpikir dan melihat kehidupan nyata gitu ya. Ketika dia misal lihat kartun gitu, coba deh kamu lihat kartun itu gitu, dia cerita kayak gitu, menurut kamu itu real nggak? Asah critical thinkingnya. Kenapa sih orang itu bikin kartun kayak gitu, nak? Gitu. Ajak ngobrol dan seterusnya. Ya, sambil membangun cita-cita. Kamu pengennya kalau besar jadi apa? Gitu. Kemudian encourage them to be idealist. Jadikan mereka anak-anak yang idealis dalam hidupnya. Berikan stimulus ya, biar mereka menjadi manusia-manusia idealis dengan melihat tantangan realitas yang ada. Gitu. Jadi kalau saya di rumah pun, kalau dulu mungkin ya kita masih slow gitu ya, anak-anak mungkin punya contoh kartun-kartun ya, superhero ya, itu sekali dua kali itu nggak apa-apa, tapi sambil diceritakan bahwa ini itu fake gitu ya. Ini tuh nggak ada dalam kehidupan. Robokarpol itu nggak ada dalam kehidupan gitu ya misalnya. Tayo yang bisa ngomong itu nggak ada dalam kehidupan gitu ya. Yang ada itu orang-orang yang berbuat baik dengan sungguh-sungguh. Jadi sambil anak-anak melihat itu, inspirasi kebaikannya juga ada, ya nggak apa-apa kita ambil kebaikannya, tapi attachment dia dengan itu kita ubah dengan attachment dia kepada orang-orang yang real melakukan kebaikan. Nah, saya sempat menemukan memang bukunya buku berbahasa Inggris gitu ya, tentang the real heroes gitu. Atau misalnya tentang anak-anak kecil yang mengubah dunia di belahan negeri manapun dengan agama apapun. Mereka melakukan hal kecil yang merubah lingkungannya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan ke anak-anak bahwa ada loh teman kamu di negeri ini, mereka tuh melakukan hal ini. Keren nggak? Keren banget ya. Jadi yang kita lihat keren ke anak-anak kita, perlihatan keren itu adalah the real heroes dalam kehidupan. Kita bisa lihat anak-anak di jalan gitu ya, orang tua lihat bapak itu keren banget mencari nafkah dengan cara yang baik misalnya begitu ya, dan seterusnya. Kemudian kemudian yang terakhir adalah kita itu seringkali lupa bahwa kita inilah ketika mendidik tarbiyah kepada anak-anak, kita itu mentor kehidupan anak-anak kita gitu ya. Kitalah yang jadi role model mereka. Jadi kalau kita misalnya mendidikan ini kemudian nggak kelihatan di kita gitu ya, apa yang terjadi gitu ya, anak-anak kadang ini nggak sama, ayah bunda tuh nggak sama, ngomongnya sama yang dilakuin nggak sama. Maka menjadi mentor di rumah, menjadi guru di madrasah rumah kita adalah sejujurnya kita belajar dari role model pertama anak-anak kita, sehingga mereka punya gambaran ketika mereka mukallaf, oh orang dewasa itu ya kayak ayah, kayak bunda gitu ya. Ketidaktepatan kita dalam mengantarkan mereka memahami gambaran peran dalam kehidupan akan berdampak besar pada cara mereka nanti menjalani kehidupannya. Berapa banyak anak-anak yang salah arah karena memang nggak pernah tahu gitu ya, di kehidupan itu harusnya ternyata kayak gitu. Insya Allah ternyata lama juga ya saya ngomong, baru lihat durasi. Nah, ini Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Jadi, MDFM semuanya, kalau kita pengen meninggalkan hal yang baik kepada anak kita, nggak ada yang bisa kita tinggalkan lebih baik, bukan warisan, bukan tabungan asuransi pendidikan. Ya, it's okay, itu mungkin akan mengcover kehidupannya secara finansial. Tapi itu tidak akan membantu pendidikan akalnya, pendidikan ruhnya. Kemudian ini nasihat dari orang-orang barat di luar. The sign of great parenting is not the child's behavior. The sign of truly great parenting is the parent's behavior. Jadi parenting yang bagus itu bukan bagaimana perilaku anaknya gitu ya, bukan. Parenting yang bagus itu adalah bagaimana perilaku orang tuanya gitu. Itu yang penting. One of the most important things we adults can do for young children, gitu, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, gitu ya, kepada anak kita itu apa sih? Model the kind of person we would like them to be. Jadi kita itu jadi contoh, kita tuh pengen mereka itu jadi orang kayak apa? Jadiin kita ini contohnya. Itu akan jadi mudah buat anak-anak memvisualisasikan. Kenapa kemudian pendidikan sekarang lebih banyak hands-on, ya, lebih banyak
hands on itu langsung megang langsung bendanya. Sampai misalnya kalau di sekolah formal ada project based learning, ada hands on di Montessori, ada turun langsung ke alam di Charlotte Mason. Kenapa? Ya karena biar anak itu ngerasain langsung gini loh hidup itu. Gitu. Sebetulnya itu kuncinya. Dan dia bisa memodelkan itu dalam pikirannya, dalam jiwanya langsung. Yaitu kita modeling juga dalam diri kita di rumah. Gitu ya. Nah, yang perlu kita ingat, ya ada hadis yang lain, yang ini ya. Seseorang dilahirkan atas semua sifat, kecuali khianat dan dusta. Dalam riwayat yang lain, semua mukmin dibentuk atas semua sifat, kecuali khianat dan dusta. Jadi anak-anak kita, ini saya ambil dari bukunya Najah As-Sabatin ya. Setiap anak, itu dikasih semua sifat sama Allah. Jadi kalau anak kita punya sifat yang gimana-gimana, gitu ya, itu dikasih sama Allah, kecuali khianat dan dusta. Jadi anak-anak itu sebetulnya nggak kenal khianat, nggak kenal dusta, nggak kenal bohong. Kalau anak suatu hari sampai berbohong, pasti ada yang ngajarin. Kalau anak suatu hari sampai tidak menepati janji, khianat, itu pasti ada yang ngajarin. Entah kita, entah dia belajar dari orang lain. Ini hati-hati, satu, rumus pertama ya. Rumus yang kedua adalah, anak itu punya semua sifat, tapi dia nggak tahu cara gunainnya. Siapa yang ngajarin? Bayi kan nggak ngerti cara gunainnya gimana. Dia tahu dia keluarin semua emosinya, ya kan? Yang kita bilang tantrum, ya, the terrible two, gitu ya, dan seterusnya. Karena dia nggak tahu caranya, dia cuma tahu ini emotion, gitu. Siapa yang ngajarin? Orang tuanya. Maka akan sangat berpengaruh, ya. Kita itu ngajarin anak sifat ini dikeluarkan saat ini, nak, sifat ini dikeluarkan saat ini, itu akan sangat berpengaruh dengan cara dia mengelola sifat-sifat itu. Jadi ayah bunda semuanya di madrasah rumah kita juga, kita perlu mengelompokkan, gitu ya, dalam pikiran kita, dalam kesadaran kita ingat ini. Oh iya, kalau anak saya punya sifat ini, dia pakai untuk hal ini, kita ingat siapa yang ngajarin dia kayak gitu. Kita perlu evaluasi, jangan-jangan kita yang nyontohin gitu selama ini. Ya, jangan-jangan kita yang nyontohin. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kepada ayah yang membantu anaknya untuk berbakti taat kepadanya. Berat ya, ternyata mendidik anak itu tidak mudah. Itulah kenapa ganjarannya besar. Apa ganjarannya? Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan rumah tangga kita. Kita lihat keluarga-keluarga yang Masya Allah luar biasa, kayaknya tuh sukses demi akhirat gitu ya. Apa sih yang berbeda dengan rumah tangga mereka dengan kita? Rahmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada rumah tangga yang sungguh-sungguh mendidik anak-anaknya. Nah, itu kita juga pengen duplikasikan di rumah kita gitu ya. Nah, ini saya berikan kepada para ibu pelaksana harian pendidikan gitu ya. Saya juga bekerja, punya aktivitas gitu ya. Jadi ini juga saya tidak sedang mendikotomikan ibu bekerja atau di rumah gitu ya. Saya juga di rumah mengurus anak-anak. Tapi ini saya pesankan kepada para ibu agar tidak lupa. Ada para bapak juga mendengarkan hal ini agar tidak menyerahkan segala pendidikan kepada para ibu. Ini David Rockefeller, ya, orang Yahudi gitu ya. Ada banyak sumber-sumber Yahudi juga yang mengatakan ya mirip-mirip seperti itu. Kita sengaja mengada-adakan gerakan kebebasan wanita agar kita bisa mengendalikan mereka dalam dua hal. Menyuruh mereka bekerja keras atas kemauan kita, dan mengontrol anak-anak mereka yang akan kekurangan kasih sayang agung ibu mereka. Saya tidak sedang membahas tentang gerakan kebebasannya ya, tapi saya ingin menitipkan kepada para ibu, jangan sampai kesibukan para ibu ya di luar mengurusi anak-anak menyebabkan ada orang-orang yang bertepuk tangan ya karena anak-anak yang kekurangan kasih sayang itu dikontrol oleh kendali orang-orang yang ingin Islam itu punah dan tidak ada di muka bumi ini. Karena dengan absennya ayah dan ibu di rumah, bukan cuma ibu sih sebetulnya ya, ketika ayah juga sibuk bekerja keras dengan kemauan zaman, ini zamannya materialis seperti yang saya sampaikan di awal ya, di awal kajian MDF, di zamannya materialistik, kita semua diajak orientasinya mengejar ke sana, anak-anak kita nggak keurus, apa yang terjadi? Anak kita disusupi semua hal yang ada dalam genggamannya, handphone, dan segala macam ada di dalam handphone itu, gitu ya. Contoh yang real gitu ya. Salah satu contohnya segala macam food, fashion, apalagi fun, gitu ya. Semuanya dikasih gitu, ditukar gitu. Kita itu ditukar keberadaan kita tuh dengan semua itu. Nah, jangan mau gitu ya. Jangan ridho dengan itu. Kita punya pekerjaan yang berat. Kita harus ngurus anak-anak. Kita harus melanjutkan hidup gitu ya. Iya, Allah menghitung semua itu ayah bunda, menghitung semua itu. Jangan kira Allah itu tutup mata gitu, enggak gitu. Allah itu maha melihat, Allah tahu usaha keras kita, tapi jangan sampai kita merasa bahwa ya udahlah nggak apa-apa anak saya begini. Gitu.
If you want to destroy any nation without war, make adultery or nudity common in the young generation. Hari ini ada banyak orang tua yang kemudian anaknya terjebak game online gitu ya, atau kita sendiri yang mengizinkan anak kita main game, kita lupa bukan soal game, mungkin gamenya udah kita filter, tapi iklannya itu adalah misi orang-orang yang memang mau merusak generasi. Saya sendiri pernah membuktikan, bahkan saya pernah memindah ya pakai BlueStack gitu ya di laptop, udah nggak pakai store yang ada di HP lagi gitu. Ketika internet nyala, langsung iklannya itu iklan yang tidak sesuai dengan usianya gitu. Jadi ini adultery and nudity itu adalah ya inilah kehidupan orang dewasa gitu ya, pornografi dan seterusnya itu menjadi normal, dianggap normal di iklan-iklan anak kita. Banyak nggak iklan kayak gitu di game-game anak? Banyak sekali. Apalagi anak yang usianya 10 tahun ke atas, bukan iklannya lagi, gamenya itu isinya bajunya kayak begitu. Ya, itu untuk merusak generasi. Ini Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang bilang udah generasi kapan gitu bilangnya. Ya, kemudian Ibnu Qayyim menitipkan kepada kita ada dosa-dosa wanita yang tidak bisa dihapus kecuali dengan dia berlelah merawat anak-anak dalam rumahnya. Jadi Bunda Solihah dimanapun berada, jadikanlah lelah kita ini untuk membayar semua dosa-dosa yang barangkali kita juga nggak tahu gitu, kita nebusnya gimana kepada Allah. Kita ikhlaskan itu gitu ya. Saya pribadi pun menyadari banyak kehilafan saya, banyak maksiat yang saya lakukan gitu ya. Maka saya ikhtiar mendidik anak dengan sebaik-baiknya adalah semoga Allah ridho, memberikan jannah kepada saya, kepada ayah bunda semuanya gitu ya. Ini saya ingat banget nih, ini dulu banget dari sebelum saya nikah saya dapat pesan ini dari Gamal ya. Gamal ini teman kuliah saya. Kemudian ada Ustadz Budi juga. Terkadang dari rahim seorang ibu lahir bayi yang kelak bermanfaat untuk seluruh umat Muhammad. Kemudian Gamal juga pernah bilang, tidakkah engkau tergoda menjadi seorang ibu yang lewat rahim dan tanganmu lahir dan tumbuh orang-orang besar yang memaksa sejarah bertepuk tangan. Saya tuh berpikir gitu ya, ketika kita membaca pesan ini, mungkinkah kemudian kita leha-leha gitu ya mendidik anak kita. Kalau misalnya kita tahu ditambahkan sama Allah, anak itu ternyata nanti suatu hari jadi ulama gitu, mungkinkah kita diam-diam aja di rumah kita gitu, maksudnya ya udahlah biarin dia mau ngapain sekarang gitu. Jadi yuk kita jadikan kalimat ini untuk motivasi buat kita mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya di rumah kita. Ibu, engkau representasi rahmat Allah di muka bumi. Kita semua para ibu diberikan kelebihan dibanding laki-laki 3 hal. Bisa melahirkan, menyusui, bisa mengandung, punya rahim. Gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara rahmat Allah di muka bumi, ya kita lihat diri kita yang dititipi rahim langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak boleh mutus silaturahim. Ini yang membedakan semuanya gitu. Makanya kalau dalam Islam yang namanya jenis kelamin itu hak prerogatif Allah, karena Allah yang nitipkan rahim itu. Laki-laki nggak dikasih rahim itu. Jadi soal penyakit-penyakit sekarang gitu ya, itu sebetulnya bukan soal hanya sekedar psikologis, bukan, tapi itu memang harusnya itu nggak ada gitu ya, karena Allah itu sudah punya hak prerogatif menentukan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tapi kita kembali ke sini, tujuan saya sampaikan ini adalah para ibu itu punya keutamaan yang luar biasa gitu. Kenapa para ibu yang disuruh mendidik anak dikasih rahmah sama Allah? Rahmah 1 dikasih ke seluruh muka bumi, 99 disimpan. 1 yang dikasih ke seluruh muka bumi itu sebagiannya dikirim kepada para ibu yang dititip meneruskan peradaban ini. Sampai-sampai para ibu tiap bulan, calon ibu juga haid gitu ya, boleh nggak sholat? Adakah usul lain dalam agama kita yang bolehkan nggak sholat? Nggak ada, kecuali haid. Kenapa sampai boleh? Karena sedang menjalankan tugas reproduksi peradaban, meluruhkan indung telur yang nggak dibuahi, diganti yang baru. Sampai segitunya Allah itu menyiapkan tubuh kita menjadi orang-orang yang siap melahirkan generasi-generasi terbaik. Itu bukan hal sepele gitu ya, haid itu ya, di mata Allah gitu. Nah, oleh karena itu kita pahami ini sebagai sebuah kebaikan gitu ya, Masya Allah. Kita itu adalah rahmat Allah. Allah titipkan anak-anak ke kita. Artinya Allah itu pasti tahu kita mampu itu, gitu ya. Kita sebagai laboratorium kehidupan, gitu ya. Ketika seorang ibu melahirkan, dorongan pertamanya itu dosa-dosanya diampuni, kata Nabi ya. Kemudian kita mendapatkan rukhsah setelah melahirkan, ya, karena kita harus mengembalikan fisik kita. Itu semua rahmat dari Allah untuk kita. Karena Allah mau nitipin manusia yang akan melanjutkan hidup ini kepada kita. Jadi Allah itu sangat sayang sama kita, memuliakan kita sampai naruh kayak gitu. Dan Nabi SAW, kenapa kemudian bilang,
mana yang lebih diutamakan? Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali. Kenapa? Karena ada 3 hal yang nggak bisa dilakukan bapak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Nggak bisa. Makanya ibu tuh utama sekali ya, ini kata Ustadz Adi Hidayat ya. Kemudian pahala ibu mendidik anak itu setara dengan pahala orang berpuasa dan qiyamul lail. Ya, hasil riset ilmiah menjelaskan bahwa ini hasil riset biologi molekuler ya, ibu itu ngasih 1 sel mitokondria ke anak, ini nggak dikasih sama bapak ya, yang dikasih itu ibu ke anak. Apa yang dibawa sama itu? Nilai-nilai emosi, kekuatan, mentalitas, dan rasa selalu ingin dekat. Itulah kenapa ibu yang didik anak sehari-hari. Makanya para ibu yuk hadir di pendidikan anak-anak kita, yuk emosinya ditata biar anak-anak kita juga punya emosi yang baik, mentalitasnya ditata biar anak-anak punya mentalitas yang baik. Kemudian anak itu pasti punya ini nih, kretek ya, kedekatan hati sama ibu. Kalau jauh rindu ibunya. Karena ini, ada mitokondria ini yang dititipkan oleh para ibu ke anak-anaknya. Ini fase-fase perkembangan manusia, ini yang saya pernah mention di ini ya, di Q&A. Ini saya bahas sebentar saja, karena ini durasi juga, kita pengen juga diskusi ya. Jadi dalam Islam itu fase kehidupannya tuh begini ya, Ayah Bunda MD Fams. Ini saya juga belajar ya, ini saya kumpulkan dari hasil pembelajaran saya. Fase pranatal, tufulah 0 sampai 7, yang di sini ada bayi gitu ya. Ada kemudian gulam, yang istilah lainnya 2 sampai 7 ada juga menyebut gulam. Kemudian tamyiz, amrad atau murahaqah ya, kemudian taklif, futu, syaikh. Itu ada setiap fasenya dan ada target perkembangannya. Target perkembangan di sini akan berdampak ke sini. Di sini berdampak ke sini dan seterusnya. Kalau nggak beres di sini harus tarik mundur ke belakang. Apa yang paling penting di fase ini? Gitu ya, anak-anak dikenalkan sama Allah, Rabb-nya, kenal sama agamanya, itu gini aspek-aspek agama kita gitu ya. Rukun iman isinya ini, rukun Islam isinya ini gitu ya. Kemudian tumbuh kembangnya, fisiknya dipenuhi gitu ya, agar dia bisa tumbuh dengan baik. Kemudian jiwanya dipenuhi, self esteem dan self worth-nya dibangun. Anak punya kepercayaan diri, punya keberhargaan diri, dihargai sama orang tuanya. Sehingga di fase ini ketika dia ketemu teman-temannya, dia bangga. Dia nggak jadi korban bullying, juga nggak bully orang lain. Karena tahu setiap orang punya keberhargaan diri masing-masing. Di sini anak mulai mumayyiz, harus bisa membedakan yang baik dan buruk. Ya, makanya dia mulai dikenalkan kewajiban beragama, wajib sholat, shaum, menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Diasah kemampuannya menjadi Abdullah. Di sini dia mulai diasah, oh ya nanti kamu jadi khalifah gitu ya di muka bumi. Kemudian diajarin membangun kebutuhannya sendiri, diajarin mandiri gitu ya, diajarin punya pengetahuan teknik yang nanti akan membantu dia memutuskan segala sesuatu, memimpin dirinya gitu ya, kesadaran bertanggung jawab terhadap makhluk gitu ya, segala macam persiapan untuk punya peran sosial. Di sini anak kemudian jadi mukallaf, orang bilang taklif ya, fase taklif, bertanggung jawab sendiri segala sesuatunya. Ya, punya peran kemudian menguasai nalar gitu ya, menguasai kemampuan kreatif, analogis gitu ya, menguasai jiwanya, siap menjalankan tugas sebagai khalifatul fil ardi. Kita lihat generasi Islam itu kan kayak begitu di fase ini. Kemudian mereka memahami berbagai tingkatan masalah, tahu cara memahaminya gimana. Karena di sini kita mulai belajar ilmiah ya, tahu fase-fasenya. Oh, ini ngumpulin masalah, ini solusinya begini, metodenya begini, analisisnya begini. Nah, di sini kita mulai jadi orang yang bijak gitu ya, mulai jadi orang yang kemudian lebih spiritualnya banyak gitu ya, kita mulai jadi orang yang menanam cinta kepada Allah lebih tinggi. Ini jadi orang yang ngayomin, yang dikejar itu bagaimana menjadi orang yang bermakna dalam hidup gitu ya, kasih sayangnya lebih kuat, mempersiapkan kematian dan seterusnya. Kemudian ini saya juga titip ayah bunda yang punya anak-anak usia dini, jangan lupa selain mengembangkan ruhnya, anak-anak itu perlu dikembangkan fisiknya. Ini volume otak anak waktu bayi 20%, pas dia 5 tahun 90%, pertumbuhannya beda banget. Kalau otak ini nggak distimulasi dengan baik, apa yang terjadi? Polos otaknya. Gitu ya, mielinnya tuh nggak nyambung dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan? Stimulasi yang tepat. Bukan overstimulate ya, stimulasi yang tepat. Apa yang distimulasi? Ini ada di pyramid of learning. Jadi anak-anak yang akademiknya baik gitu ya, kontrol dirinya baik, kelas manajemennya baik, itu awalnya dari bawah. Communication skill-nya bagus, processing skill-nya bagus, sensory perceptual motornya bagus. Kemudian ini ya,
indranya bagus. Indra itu bukan cuma panca indra ya, tapi juga ada gerak, ya, proprioseptik gitu, kemudian ada introseptik gitu, yang dari dalam tubuhnya gitu ya, rasa, tahu kapan lapar, kapan ngantuk, kapan ini gitu ya. Kemudian indera keseimbangan gitu ya, itu kalau nggak dilatih anak itu nanti akan punya masalah di atasnya gitu. Nah, ini dari mana? Dari neurorefleksis, dari refleks-refleks lahirnya. Makanya kemudian kenapa kita perlu belajar ya, sekarang banyak ilmu-ilmu dari teman-teman yang ini ya, perkembangan anak. Ini nggak mungkin kita sediakan semua di sini gitu ya sekarang, maksudnya nggak mungkin kita bahas sekarang, tapi Bunda bisa belajar ini. Nih, kok anak saya di sini bermasalah, itu tarik mundur ke sini, mana masalahnya gitu. Ini ada piramidanya ya, ada optimumnya gitu, di mana saja anak itu punya kemampuan ini, punya kemampuan ini, kapan dia mulai melandai dan seterusnya. Kalau ini nggak kita paham, nggak kita kenali apa yang terjadi ya dengan anak kita, ya ternyata udah lewat. Ini yang saya kirim di Telegram ya, ini tadi sebagian sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, ini perlu kita ketahui. Oh, ini perkembangan otak. Oh, ini perkembangan intelektual. Oh, ini dia biar kalau udah sampai sini dia udah tertanam rasa tanggung jawabnya dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW menitipkan kepada kita, mendidik anak itu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara dialog, dengan berkisah, dengan memberikan teladan, memberikan prakteknya, dengan memberikan ibrah, mau'idzah gitu ya, dan memberikan konsekuensi gitu ya, yang bisa kita lakukan di rumah kita. Dan jangan sampai kita mendidik itu mencela. Oh, bisa sih kayak gini gitu ya, provokatif. Nanti Bunda nggak mau lagi loh ya gitu. Terus mengancam ya, kalau nggak mau nanti nggak dikasih ini gitu. Merintah gitu. Nah, sana gitu ya. Kemudian ceramah, membandingkan sama diri kita, menyindir gitu ya, kemudian mengkomparasikan dengan orang lain. Nah, itu yang nggak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita skip aja ya. Mohon maaf, hari ini materinya jadi banyak sekali. Nah, ini yang saya sampaikan di Telegram, bahwa tugas orang tua itu merancang ekosistem pendidikan yang tepat buat anak-anaknya ya. Makanya kenapa kita harus bangun madrasah di rumah kita. Ini satu dari 5 poin yang lain. Anaknya juga senang belajar, kitanya juga menyediakan ekosistem yang bagus, ada komunitas yang sevisi, salah satu yang Muslim Dream Family gitu ya, kemudian sekolahnya juga ada ya, atau pendidikan ke guru tertentu gitu ya, ke maestro boleh, kemudian lingkungan sekitarnya di rumah juga kondusif. Insya Allah anak itu akan jadi anak yang sesuai dengan harapan Islam gitu ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Sayyid Ibnu Musayyab ya, dia bilang, ada kalanya aku sholat, aku teringat anakku, makanya aku tambah sholatku gitu ya. Kemudian ini juga nasihat yang lain, demi Allah, Allah akan perlihatkan kepada seorang hamba, istri, saudara, dan koleganya yang taat kepada Allah. Dan demi Allah, tidak ada yang menyenangkan hati seorang muslim selain dirinya melihat anak, orang tua, kolega, dan saudara yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Nggak ada nanti yang bisa membanggakan kita, kecuali keluarga kita taat sama Allah ya. Dan sebab anak jadi hebat itu dari mana gitu ya? Sebab anak jadi hebat itu adalah dari kegigihan orang tuanya yang sungguh-sungguh dalam membangun madrasah di rumahnya gitu ya. Orang tua yang tulus menerima anak itu tanpa syarat, punya cita-cita besar, bersedia berpayah-payah ya mendampingi anak-anaknya, memberi dukungan saat anaknya kesulitan, bukan mengambil alih kesulitan tersebut ya. Tidak letih memberikan usapan sayang dan sentuhan perhatian, tidak putus-putus mendoakan anak, karena dia punya keyakinan kuat kepada Allah sejak awal hari anak itu ada di dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mohon maaf ya, panjang kali lebar. Masya Allah, Kak Ita, bermanfaat banget ya materinya. Nah, ini Kak Ita di kolom chat ada yang udah tanya nih, Kak Ita, kita boleh langsung ke sesi Q&A-nya? Boleh, silahkan. Yang mau raise hand juga boleh ya, Ayah Bunda, BFM boleh raise hand, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih enak. Enggak, silahkan BFM. Ya, ini ada pertanyaan dari Bunda Ayu. Gimana ya cara mengubah perilaku anak-anak yang mengikuti perilaku dan ucapan buruk temannya di sekolah? Sudah dinasihati pelan-pelan, didoakan, dipeluk, tapi masih menguji emosi. Ya, anak saya 5,5 tahun, ini gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau anak kita mendapatkan paparan yang kurang baik di luar rumah, yang pertama kita tanya dulu gitu ya.
Kalau kita sudah tahu itu dari luar rumah ya, sudah tahu, sudah confirm. Kalau kita belum tahu, kita tidak boleh menuduh ya. Jadi kita tanya dulu, nak, dengar ini dari mana? Dari siapa? Makanya kita juga orang tua pertama perlu membangun keimanan yang kuat agar kita terlatih basirohnya, bisa ngerasain anak ini saat kita ketemu di lingkungan, kita tahu oh lingkungan kita tuh kayak gini bahasa yang dipakai. Oh sekolah yang kita pilih tuh bahasanya kayak gini yang dipakai. Makanya kita perlu kan punya prinsip biar kita ketika milih sekolah, milih lingkungan itu dan kita sesuaikan dengan kita mau didik anak kayak apa. Dan ketika sudah terjadi kita confirm ya ternyata oh ya itu data dari situ, kita tanya kenapa kok ditiru. Jadi kita ajak dialog sifatnya. Jadi anak itu kalau sifatnya direktif biasanya jarang mereka bisa langsung nyerap gitu. Apalagi kalau sebelumnya ada record komunikasi kita yang kurang mulus gitu ya. Gitu. Jadi kita tanya kenapa sih nak gitu diikuti. Menurut kakak itu sesuatu yang baik atau yang buruk ya? Gitu. Jadi kita ajak dialog gitu. Dan itu nggak bisa sekali. Kenapa? Kita lihat paparan itu terjadi berapa kali, seberapa sering dia ketemu temannya, seberapa attachment dia sama temannya. Kalau anak itu lebih dekat attachmentnya sama teman daripada sama kita, ya kita jangan jangan buru-buru pengen dia langsung ngikutin kita, ya nggak bisa. Itulah kenapa membangun attachment orang tua dan anak, bonding dan seterusnya itu penting banget, terutama di fase usia dini. Anak punya role model di rumah agar ketika dia ketemu yang lain lagi di luar rumah itu dia tahu oh ini bukan standar ayah, bukan standar ayah bunda di rumah. Oh Abi dan Umi di rumah tuh nggak gini. Anak-anak itu pasti otomatis ya ketika kita punya standar di rumah, dia lihat orang lain nggak kayak gitu pasti akan tanya kenapa orang di luar itu nggak kayak kita, kenapa kok dia boleh ya Mi kayak gitu misalnya. Kita kalau anak saya gitu ya nanya kenapa dia kok nggak pakai kerudung misalnya gitu, kenapa dia begini dan begitu, dia pasti nanya. Anak itu punya semua sifat dan dia tuh nggak akan dusta gitu. Kalau nggak kita ajarin dusta, dia nggak mungkin khianat, dia pasti jujur menyampaikan gitu. Nah pertanyaannya kalau itu nggak terjadi berarti ada historinya nih gitu. Histori itu yang harus kita benerin daripada masalah yang dampaknya tadi. Masalah ini hanya dampak saja sebetulnya bunda gitu. Jadi kalau kita pengen beresin, kita lihat historinya. Kalau historinya ini misalnya belum selesai, gitu, kita beresin pelan-pelan. Mendidik anak itu kan tidak bisa instan ya. Gitu. Kalau kita mau masalah hari ini satu, itu nggak bisa langsung ini selesai gitu. Kita benerin dulu nih seminggu ini, gitu. Kita perbaiki pola komunikasi. Kita kasih contoh kisah yang lebih baik. Kita juga kita kasih contoh bahasa lisan yang baik juga, gitu ya kepadanya. Coba diganti seperti ini, kan lebih baik karena ya kalau ngomongnya kayak gini dan seterusnya gitu. Jadi anak juga butuh contoh gitu ya, butuh contoh caranya gimana. Seringkali anak saya yang pertama usianya 5,5 tahun juga. Kadang anak-anak itu saya juga menemukan ya di masalah komunikasi saya sama anak biasanya itu bukan dia nggak mau kayak yang kita inginkan, tapi dia nggak tahu. Nalar dia belum sampai kayak kita. Ketika dia berbuat salah, kemudian kita salahin gitu. Kalau anak saya karena verbalnya alhamdulillah bagus ya, jadi dia bisa ngoreksi gitu. Jadi dia bisa ngomong di waktu yang lain pun sebenarnya aku itu nggak tahu gitu. Aku tuh nggak tahu pun gitu. Jadi gitu kita udah ngasih tahu gitu. Iya kak, jadi itu sebenarnya begini kak, gitu begini. Insya Allah dia akan bisa mengerti. Tapi ini butuh bonding yang kuat sekali lagi ya. Begitu Minfams. Itu ya bunda, jadi ada hal yang perlu diperbaiki, kita perlu koreksi lagi anak-anak. Sebenarnya ada resen nih, silahkan buat bunda Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ilmunya Bunda tadi, sungguh luar biasa. Cuman ini anak-anak saya itu udah besar, jadi umurnya 17 tahun dan 11 tahun. Nah, bagaimana menumbuhkan hal-hal yang tadi sesuai dengan materi tadi Bunda, karena kan sudah nggak dini lagi umurnya. Nah, terus yang kedua, anak-anak saya itu dua-duanya itu nggak suka membaca. Lah, padahal kita itu udah menyusun buku-buku di rumah kayak perpustakaan kecil, tapi sampai detik ini juga mereka kalau suruh baca pelajaran aja susah banget. Itu bagaimana langkah-langkahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bunda pertanyaannya. Jadi ini ya yang sering terjadi di
orang tua yang udah lewat masanya gitu ya, masa-masa emas anaknya gitu. Kalau anak umur 17 tahun itu kan masa emasnya untuk berkarya ya, masa emasnya berkarya, masa emasnya untuk mempraktekkan apa yang udah dipelajari gitu dari kecil. Nah, tapi kalau misalnya kok bunganya itu kok gak mekar ya gitu kan ya istilahnya ya, kok ini udah di ini gitu ya, tanaman ini tuh udah kita kasih pupuk, kita kasih ini, tapi kok ternyata nggak ada buahnya, bunganya udah kembang dikit jatuh gitu ya, dan seterusnya gitu, ibaratnya begitu ya, apa yang salah gitu. Maka yang pertama kita koreksi itu adalah bab keimanan dulu gitu. Karena ketika keimanan itu selesai, insya Allah yang lain akan bisa ngikutin. Makanya kenapa ada banyak anak-anak remaja yang kemudian misalnya terus ketemu ngaji di dewasanya, itu bisa berubah. Ya, dan itu kalau remaja itu masih bisa berubah sebetulnya Bunda ya. Kenapa kemudian pemuda-pemuda Islam as-sabiqunul awwalun itu 6 dari 10 as-sabiqunul awwalun itu semuanya di bawah usia 20 tahun. Gitu. Jadi itu tuh masih bisa berubah. Nah, caranya gimana? Dengan pendekatan keimanan gitu. Dialog gitu ya. Misalnya ditanya, kenapa anaknya tidak suka baca gitu ya? Ditanya, kenapa sih kok nggak suka baca? Mama udah beli ini gitu. Kamu sukanya apa? Sukanya ngegame misalnya gitu. Kenapa suka ngegame? Seru kan ini bisa ini gitu. Sebelum kita ini ke mereka gitu. Mereka sukanya ngegame, ini kita tanya sama diri kita, kenapa dulu kita sediain game buat dia gitu. Gitu. Itu pertanyaan buat kita gitu ya, karena kita yang nyediain, kita kan nggak mungkin punya HP dan seterusnya kalau nggak kita sediain gitu. Kemudian misalnya kenapa dia misalnya ibadahnya kok nggak mindful dan seterusnya ya, karena hakikat keberadaan dia itu dengan Allah itu belum nyambung gitu. Jadi dia belum tahu nih hidup ini tuh ngejar apa, sehingga prioritas dalam hidupnya juga akan mengarah ke sana. Rata-rata begitu biasanya. Nah, siapa yang mengembalikan orientasi itu? Kita orang tuanya yang mengembalikan itu. Ngajak banyak dialog dan banyak teladan. Kita ajakin ke pasar, jalan bareng. Kita ajak ngobrol. Kamu tuh sukanya apa sih, Le? Gitu. Kamu tuh nanti kalau besar mau jadi apa? Kamu kan udah umur segini, udah mau kuliah di mana? Gitu. Kita tanamkan cita-cita keimanan kepadanya. Dan ini nggak bisa instan, 17 tahun. Nggak bisa instan. Semakin lama terlewatnya, semakin butuh waktu untuk mengembalikannya. Gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya. Gitu. Kalau kita dengar ada ulama-ulama gitu ya di kalangan tabiin gitu ya, di kalangan tabiin yang tadinya tuh ya nggak soleh awalnya, gitu. Tapi bisa jadi tabiin loh gitu. Kuncinya apa? Tadi menghidupkan kembali keimanannya. Karena kita itu tadi punya fitrah. Kalau fitrah kita melenceng itu bisa balik, nggak bisa. Biidznillah, tugas kita orang tuanya adalah tadi ikhtiar setiap hari ngajak dia dalam nuansa kebaikan, dalam orientasi keimanan, dengan cara yang lembut gitu ya, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang kemudian tidak membebani gitu ya ke anak gitu, tapi mengajak, sifatnya ngajakin anak itu. Berat nggak awalnya? Berat. Kitanya berat, anak juga pasti berat. Tapi kalau kita ikhtiar terus-menerus, insya Allah anak itu juga akan pelan-pelan membawa ke orientasi yang sama dengan kita. Begitu Bunda. Dan anak misalnya sekarang nggak mau baca gitu ya, nggak suka baca, kalau udah besar itu biasanya sebabnya banyak. Ya, jadi kalau ayah bunda udah lewat fasenya gitu ya, anak udah nggak anak-anak lagi gitu, ketika dia nggak suka baca itu sebabnya banyak. Pertama, karena misalnya ya, karena genrenya dia tidak suka gitu ya. Yang kedua, karena dia tidak biasa membaca dari kecil. Yang ketiga, di keluarga tidak biasa dengan kehidupan membaca gitu ya. Saya mau coba kasih contoh. Ini saya saya non ya. Ini di rumah saya, di belakang saya ini ada rak buku ya gitu. Jadi di rumah kami itu ya isinya rak buku gitu ya. Apa yang berharga di rumah kami? Buku gitu. Ya, apa yang mengisi meja kami, kamar kami gitu apa? Buku gitu. Sehingga yang dilihat anak-anak adalah yang penting bagi rumah kita itu buku. Apa sih yang seru gitu? Buka paket buku isinya gitu. Ketika kita hunting shopping gitu ya di online gitu ya. Apa yang kita scrolling? Buku gitu. Jadi anak-anak itu akan mengikuti kita.
Jadi kalau kitanya suka apa, dia akan ngikutin itu. Yang pertanyaan kita suka itu nggak gitu. Beberapa waktu terakhir saya di rumah sampai menurunkan televisi gitu ya. Tidak ada televisi di rumah saya gitu. Akhirnya bukan karena saya benci ya sama televisi, enggak gitu. Bukan saya anti nonton, enggak juga gitu. Tapi saya tidak ingin mendistraksi itu gitu ya, mendistraksi apa yang sudah anak-anak sukai terus kemudian jadi beralih karena televisi yang lebih, menurut saya lebih banyak mudaratnya untuk saat ini untuk anak-anak daripada kebaikannya. Di keluarga lain bisa jadi berbeda, tapi itu menjelaskan prioritas di rumah kami, di anak-anak kami gitu ya. Apa yang saya temui setelah itu, anak-anak kemudian jadi ke buku gitu. Ketika anak-anak nggak main gadget ya ke buku gitu ya, nggak lagi terikat dengan layar, dia akan ke buku. Nah, kenapa anak-anak hari ini tidak suka baca buku? Hal yang lain adalah karena pertama mungkin postur tubuhnya yang tidak terbiasa baca gitu. Dari kecil postur tubuhnya nggak bagus, sehingga dia mudah lelah ketika baca, matanya mudah lelah. Seterusnya yang tadi di pyramid of learning ya. Kenapa anak nggak suka belajar? Kita cek dulu kemampuan fisiknya ini memenuhi syarat apa enggak gitu. Kalau kemampuan fisiknya memenuhi syarat, berarti ada ruhnya nyampe atau enggak gitu ya. Kayak gitu. Kemudian ya tadi kita terbiasa ngajak anak itu dialog tentang buku-buku itu atau enggak. Anak-anak tidak bisa cinta buku tiba-tiba. Kita yang membuat mereka tertarik dengan buku-buku itu gitu ya. Itu yang kami lakukan di rumah. Gitu. Jadi kalau udah lewat memang itu butuh PR. Kita nggak bisa maksain gitu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah mungkin adalah baca buku bareng-bareng atau baca buku gantian. Tapi kalau ini lama tidak terjadi, itu sebenarnya kita ngajak baca buku itu akan berat. Paling mudah adalah kita ngadain forum keluarga, ayah memimpin bedah buku. Itu pelan-pelan, seminggu sekali, bedah buku bareng-bareng. Lama-lama anak itu akan terbiasa, oh iya di rumah kita ada bedah buku bareng-bareng. Tapi hadir ya, nggak bedah buku sambil pegang handphone gitu ya, nggak bedah buku sambil yang lain-lain. Jadi benar-benar kita bermajelis berkeluarga bersama. Insya Allah itu tentu tidak mudah, tapi semoga Allah kuatkan. Gitu Bunda. Gitu Min Fams. 10.57 ya. Tapi masih ada 2 pertanyaan ya. Nggak apa-apa, kita lanjutin sebelum jam 11. Mau bertanya silakan langsung hand. Ini Min Fams agak putus-putus. Saya izin bacain ya Min Fams ya. Yang di di chatroom. Bismillah, izin bertanya Bunda Ita, bagaimana mengembalikan fitrah anak untuk kembali melihat role model yang baik saat sudah terpapar role model Korea, sementara orang tua belum paham, ya sibuk bekerja. Baik. Yang pertama, orang tuanya dulu gitu ya. Orang tuanya dulu punya prioritas kepada anak gitu. Dan tidak menganggap bahwa rumah itu secondary pekerjaan pertama. Gitu. Jadi kalau kami di rumah bersepakat, rumah itu nomor 1. Gitu ya, rumah itu nomor 1. Anak-anak nomor 1. Saya pun kalau misalnya ada apa-apa dengan rumah yang lain di hold gitu. Rumah nomor 1, anak-anak nomor 1. Karena kita mendidik anak-anak itu dampaknya nggak setahun 2 tahun ke depan. Selama dia hidup itu dampak yang saya berikan. Makanya kenapa sekarang ada isu mental health, ada misalnya inner child dan seterusnya. Ya karena apa yang terjadi di masa lalu itu berdampak ke masa depan. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita dulu. Kita sudah tahu begini, oh iya berarti anak-anak prioritas saya. Oh, anak-anak udah terlanjur suka K-pop. Di stop bisa nggak? Ya nggak bisa, udah terlanjur ya. Maksudnya di stop langsung pasti nggak bisa. Pelan-pelan bisa nggak beralih? Bisa. Kita masuk ke dalam dunia mereka. Apa sih nak yang keren dari K-pop itu? Ini loh, Masya Allah ganteng-ganteng nih gitu misalnya. Ganteng-ganteng mah ini tuh, lihat nih, dia tuh berusaha loh dengan gigih menuju itu. Salah satunya biasanya ya, anak-anak suka K-pop tuh karena mereka juga struggling menuju mimpinya. Si idol-idolnya ini. Nah, kita bisa mengambil sisi baik itu untuk berjuang. Ngajarin cara berjuang untuk hidup. Nah, kamu nggak pengen kayak gitu juga. Jadi jadikanlah apapun ya yang kita lalui dalam itu sebagai wasilah kita kembali kepada Allah. Wasilah kita untuk ngajak anak kita itu belok kepada Allah lagi gitu. Misalnya suka Korea, kita masuk ke dalam dunia kehidupan budaya Korea itu, kita cari film Korea yang mungkin memberikan manfaat yang lain gitu, nggak cuma sekedar hedonisme. Itu bisa gitu masuk melalui situ misalnya. Kemudian kalau sekarang sih bahkan ada ya teman-teman aktivis Muslim yang mungkin taubat gitu ya dari perkoreaan, itu juga ada di online. Mungkin kita kamu coba deh kepoin itu loh, ada orang
yang kayak gini. Dulu dia tuh suka Korea banget Kak, tapi dia tuh kemudian begini. Kadang mama tuh penasaran Kak, kenapa ya kayak gitu, Kakak mau nggak cari tahu? Jadi anak-anak remaja itu ingin kita memposisikan mereka itu setara dengan mereka, jadi temannya gitu ya, jadi temannya. Makanya kalau kita bisa masuk ke dalam dunia mereka, kita pelan-pelan, ibaratnya gini, mereka punya referensi lagu, kita punya referensi lagu, kita combine gitu, kita kasih alternatif, kita ajak mereka masuk ke dalam selera kita gitu ya, film juga kayak gitu, sehingga mereka punya sudut pandang lain, dan itu pasti nggak instan, apalagi di tengah mereka punya teman-teman, ya punya circle-nya, ya udah kebentuk gitu, udah ini die hard banget misalnya, itu kita pelan-pelan dan bisikin, ya kamu nggak apa-apa suka K-pop kayak gitu, tapi mama titip tidak boleh kesukaannya itu lebih suka daripada kepada Allah. Nggak boleh menjadikan idolnya itu kemudian jadi, aduh kalau ketinggalan jadi nangis jadi itu. Nah itu yang nggak boleh dalam Islam. Jadi harus ada bebas dengan batas gitu ya, kalau saya itu. Boleh sukain tapi ada batasnya. Dan batas ini yang nggak boleh dilanggar. Ini yang orang tua harus tetapkan. Gitu. Dan kita masuk ke dalam dunia mereka, dan kita tahu agar anak itu tetap dalam koridor, gak masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang jadi semakin negatif. Begitu sih Bunda Asrida ya. Dan mungkin ini yang terakhir ya dari Bunda Fauzia. Assalamualaikum Bunda, saya punya anak 12 tahun, bagaimana cara membatasi penggunaan HP karena saya tidak bisa mengontrol sepenuhnya tidak bisa sepenuhnya mengontrol apa saja yang dia lihat di luar rumah, khususnya sekarang sekolah sudah bawa HP, jadi tidak bisa membatasi dan mengontrol penggunaan HP, takutnya melihat hal negatif. Memang ayah bunda, ketika anak-anak megang HP itu tandanya kita sudah percaya dia itu di usia yang bisa bedakan hal baik dan buruk. Jadi alih-alih kita itu tidak mengizinkan dia pegang HP gitu ya, karena sudah lewat nih fasenya gitu ya, ya adalah ngajarin dia menjadi anak yang bertanggung jawab dengan apa yang dia punya. Ngajarin tentang tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab buat dirinya sendiri, tanggung jawab untuk masa depannya. Jadi kita kasih tahu, apa sih kebaikan dari HP itu? Apa sih kejahatan di HP itu? Gitu. Kita cek berkala, boleh, bisa. Dengan kesepakatan, biasanya anak-anak dengan usia SMP itu biasanya kan nggak suka diintervensi, mulai nggak suka diintervensi. Makanya dari awal kita perlu punya kebijakan buat yang belum 12 tahun, itu kita punya kebijakan kapan ngasih HP ke anak, gitu ya, jangan langsung dikasih HP, apalagi anak-anak usia dini langsung dikasih ke ini HP kamu, ini tablet kamu, dan seterusnya, hati-hati. Nah, tapi kalau udah lewat, gitu ya, fase itu ya kita, kemudian apa yang kita lakukan? Kita ngajarin tanggung jawab. Coba sih Kak, Bunda pengen tahu nonton apa, gitu ya, dan kita kasih pesan, kita dialog gitu ya sama dia, apa yang nggak boleh, apa yang boleh, gitu ya. Kamu cerita nggak ke Bunda, gitu. Jadi kan kita teman curhatnya. Itu PR para orang itu adalah menjadi teman curhat pertama anak-anak. Jadi kan anak-anak itu jujur kepada kita whatever happens. Gitu. Lebih baik gitu daripada dia takut cerita sama kita. Jadi kan dia cerita sama kita sehingga kita bisa kontrol dengan cara tadi. Dengan kontrolnya itu rasa peer to peer walaupun kita itu orang tuanya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Alhamdulillah sudah jam 11 ya, sesuai dengan durasi kita. MDFM semuanya semoga mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih ayah bunda semuanya yang sudah hadir. MDFM semuanya semoga barokah Ramadannya, hari Jumat juga banyak-banyak mendoakan anak-anak kita, mendoakan keluarga kita. Itu juga doain keluarga kami juga gitu ya. Semoga Allah memberikan keberkahan Ramadan untuk kita semua. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon pamit. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan apa-apa, mau ngobrol lebih intens dengan saya atau dengan pembicara yang lain ya di sharing session, Bunda boleh kok japri Minfems untuk tanya. Minfem saya pengen nanya-nanya deh gitu, boleh gitu ya, nanti akan diberikan kontaknya gitu ya, insya Allah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Minfem semuanya.